Bab 801, Hari Kebangkitan, Kekacauan, 1. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang, Hari Kebangkitan binatang buas naga yang menghancurkan akhirnya tiba. Daerah terlarang gurun, tempat yang tidak boleh diperhatikan oleh orang luar, telah menjadi fokus para master yang mengendalikan kekuatan paling kuat di daratan utama. Xiaoyu dan Yulan Ruo menemukan kembali warna asli mereka. Terorganisir, datang ke lobi. Ru Yan sudah menunggu di sana. Tidak diketahui apakah hidup atau mati ada di sini. Jika itu asap, kamu harus pergi ke Pulau Malaikat terlebih dahulu. Jika aku baik-baik saja, aku pasti akan pergi ke Pulau Malaikat. Xiaoyu tertawa. Kamu masih bisa tertawa? Untuk memperbaiki set Ice Soul, Frozen Protoss akan menunjukkan kartu hall mereka dan kartu keluarga Wu. Kamu maju terus. Aku khawatir. Ru Yan mengerutkan kening. Xiaoyu tersenyum, dan berkata, dengan gadis-gadis cantik, kamu mati dan tidak kesepian. Dia mengulurkan tangan kepada Yulan Ruo. Di belakang kupu-kupu, mari kita pergi ke neraka. Yulan terkekeh, mungkin itu juga surga. Mereka tertawa dan pergi. Saat dia berjalan keluar pintu, Xiaoyu berbalik ke arah Ruyan dan tersenyum. Ruyan Beauty, saat aku tidak di sini, jangan terlalu merindukanku. Setelah itu, dia pergi. Bangunan kecil itu kembali kosong. Tawa dan omelan sebelumnya masih terngiang di telingaku, tetapi Ruyan merasa sangat kesepian, tetapi sosok di lautan hati itu diperbesar tanpa batas. Mungkin aku benar-benar peduli padanya. Ruyan berkata pelan, jika dia kesepian, dia menghilang ke loteng ini. Area terlarang Wastelen, sebagai area yang tersisa dari zaman kuno untuk menyegel formasi mantra, dikatakan bahwa formasi mantra yang lengkap dapat ada bersama-sama. Meskipun rusak, itu masih bisa sangat kuat bagi mereka yang memiliki kekuatan kaisar tempur semu. Pencegah besar tidak dapat dilawan oleh orang-orang biasa. Setelah keluarga Han bekerja sama dengan keluarga Wu, Yulan Ruo juga mengunjungi area terlarang Wastelen. Memiliki beberapa pemahaman tentang formasi mantra di sini. Benar-benar melihat daerah terlarang di gurun, Xiaoyu hanya tahu apa itu guncangan, yaitu guncangan jiwa yang dibawa oleh peninggalan peradaban kuno. Saya melihat di dunia yang sunyi, sisa-sisa tembok yang rusak tak terhitung jumlahnya tergeletak di bagian depan, menyebarkan pasir kuning di sekitar tanah. Begitu angin bertiup, ia akan memicu lapisan pasir kuning yang meresap ke langit dan tanah. Semburan angin terdengar seperti rengekan dewa-dewa kuno. Suara itu seperti kemuliaan yang pernah ada di sini dalam narasi. Satu persatu, bangunan-bangunan itu tingginya ratusan meter. Di depan Xiaoyu, ada pilar yang disisipkan ke langit, dikelilingi oleh tulang rusuk persegi, diukir dengan pola yang sangat indah, dan beberapa simbol sihir aneh bertitik di atasnya, membuat pilar-pilar ini terlihat lebih indah. Kolom dewa yang rusak, tergeletak di tanah, memiliki ketebalan beberapa puluh meter, tetapi dipotong dengan satu pedang dan sangat halus. Dikelilingi oleh beberapa bangunan yang rusak, saya memberitahu Anda bahwa pernah ada perang super kekuatan gaib. Tangan dan kaki pasif di sini. Yulan Ruoxiu mengerutkan kening. Xiaoyu berkata, bahkan jika mantra ini dihancurkan oleh orang-orang, kekuatannya seharusnya tetap mengerikan, setidaknya bagi kita yang telah disegel oleh darah raja, sulit untuk terlibat. Saya tidak percaya, tetapi itu benar. Yulan Ruo berkata dengan sungguh-sungguh, menurutku, seharusnya ada sosok ahli mantra di Protoss es dan salju, ditambah beberapa Protoss es dan salju yang diwariskan turun-temurun selama berabad-abad. Mantra, sangat mungkin untuk mengubah susunan mantra ini. Petik 2. Aku bertanya kepada roh jahat itu untuk melihat apakah dia punya penelitian tentang susunan mantra ini. Xiaoyu menggantikan roh jahat itu dan menyerahkan pertanyaannya kepadanya. Sebagai roh perang yang lahir dari keinginan untuk bertarung di surga dan bumi, dapat dikatakan bahwa roh jahat hampir tidak memiliki kendali atas aspek pertempuran. Oleh karena itu, dia juga terlibat dalam pertempuran mantra. Roh jahat itu muncul di pupil Xiaoyu. Melalui mata ini, dia melihat segala sesuatu di luar. Ini adalah istana Sirius, tempat generasi Sirius yang sombong dan angkuh berada 57.000 tahun yang lalu. Roh jahat itu membuka mulutnya dan mengucapkan nama yang pernah digunakan di sini. Sirius yang sombong. Jika Xiaoyu dan Yu Lan saling memandang, mereka tidak dapat menahan senyum pahit. Mereka benar-benar bangga dengan Sirius, karena Sirius dikenal dari zaman kuno hingga sekarang, dan dapat dimasukkan dalam 3 pencapaian super eksis teratas.
Dapat dikatakan bahwa Sirius yang sombong dapat menggunakan susunan mantra kecil untuk membuat beberapa penguasa dunia gelisah. Penghuninya, saya khawatir susunan mantra dapat menjadi salah satu tempat paling berbahaya di zaman kuno. Roh jahat, bagaimana Anda bisa yakin bahwa ini adalah istana Sirius milik Sirius yang sombong? Xiaoyu bertanya. Roh jahat itu berkata, saya tampaknya telah berpartisipasi dalam pertempuran untuk menghancurkan Sirius. Apakah Anda berpartisipasi? Xiaoyu tahu bahwa roh jahat telah ada sejak lama, tetapi tidak mengharapkan waktu yang begitu lama. Ya, saya melakukannya. Pada saat itu, saya masih dalam periode terkuat. Roh jahat itu menunjuk ke pilar dengan lubang di depannya. Itu seharusnya ditembus oleh senjata api, yang memicu mantra sihir. Petik 2. Xiaoyu menelan ludahnya, dan berkata, baiklah, lihatlah susunan kutukan yang rusak ini. Apakah ada yang telah dimanipulasi? Apakah ada yang mengendalikan susunan kutukan yang rusak ini? Roh jahat itu mengamatinya dengan saksama. Xiaoyu dan Yulan Ruo sedikit gugup menantikan jawaban dari roh jahat itu. Susunan mantra sihir ini telah dimanipulasi oleh orang-orang untuk mengubahnya menjadi legenda. Reinkarnasi hidup dan mati, susunan mantra pembunuh anti kehidupan. Roh jahat itu mengerang. Kebangkitan binatang naga yang menghancurkan seharusnya menjadi susunan mantra besar inilah yang menjadi fondasinya. Oh, bisakah kita menghancurkan susunan mantra ini? Xiaoyu berkedip. Tidak, setelah dihancurkan, susunan mantra ini akan diledakkan. Pada saat itu, dalam jarak 1000 mil, tidak ada kaisar pertempuran yang akan selamat, dan bahkan kaisar semi pertempuran tidak akan dapat menghancurkan susunan mantra ini. Ling berkata, tetapi istana Sirius dulunya memiliki terlalu banyak supremes yang mengorbankan nyawa dan darah mereka serta jiwa mereka yang pantang menyerah. Sekarang mereka begitu damai. Aku menduga bahwa Protos es dan salju mungkin menggunakan supremes itu. Kemauan yang kuat untuk bertarung guna mencegah kehancuran orang lain, bertindaklah dengan bijaksana, berhati-hatilah. Xiaoyu mengangguk dan mengerti. Dia dan Yulan Ruo berjalan ke area terlarang gurun. Karena mantra sihir di sini terlalu halus dan lurus, jadi meskipun kamu tahu bahwa seseorang akan menghancurkannya, kamu dapat datang ke sini untuk melindungi kebangkitan naga dan binatang buas yang melahap, yang merupakan makhluk paling kuat di kota Shenwu. Akibatnya, mereka tidak melihat siapapun dalam prosesnya. Berjalan sepanjang jalan, dinding yang rusak masih membawa goncangan yang kuat. Berjalan lurus selama sekitar 20 menit, dan istana yang rusak muncul di depan. Istana itu meliputi area yang luas, yang bahkan lebih mengerikan, kecuali bahwa bangunan-bangunannya hampir hancur total, tergeletak miring, dan masih ada beberapa pedang dan tombak yang rusak di tanah. Beberapa pedang yang rusak memiliki panjang lebih dari 10 meter dan masih memancarkan cahaya. Dinginnya hawa dingin membuatnya terasa tajam. Di bawah instruksi roh-roh jahat, mereka mengetahui bahwa semua senjata ini adalah bagian dari serangkaian besar mantra, dan mereka akan diserang dengan sangat keras sampai mereka mati. Gerbang istana yang rusak di depan tingginya lebih dari 30 meter, dan ada kepala serigala yang terbuat dari logam yang tidak diketahui masih utuh di bagian atas. Itu sangat realistis, terutama dengan sepasang mata yang bersinar di bawah terik matahari dan memancarkan cahaya, seolah-olah Sirius yang sombong di zaman kuno sedang menonton. Mereka tampaknya melakukannya. Perasaan itu mengingatkan Xiaoyu pada dewa bermata tiga. Xiaoyu sangat kesal dengan perasaan ini, karena Dewa Bermata Tiga adalah yang pertama membiarkannya menunggu kematian tanpa perlawanan. Dia juga melihat dengan mata sombong. Oh, tidak ada benturan kekuasaan. Namun, ketika keempat mata itu saling berhadapan, kekuatan mental Xiaoyu tiba-tiba bergetar, dan kekuatan mentalnya yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi mudah tersinggung. Ada apa denganmu? Yulan Ruo merasakan perubahan itu pada saat pertama. Alamnya adalah puncak 10 raja, tetapi kekuatan mentalnya jauh melampaui itu. Xiaoyu berkata, aku. Begitu dia ingin berbicara, dia menemukan bahwa sosok kepala serigala di atasnya tampaknya telah dibangkitkan, mengubahnya menjadi serigala dewa yang besar, dengan darah di sekujur tubuhnya, berdiri dengan bangga di kehampaan, dengan langit biru di atas kepalanya, menghadap ke bumi, tatapan menantang di matanya. Perlahan-lahan dia mengangkat kepalanya untuk melihat matahari yang panas di langit. Pada saat ini, kekuatan mental Xiaoyu tiba-tiba menghentikan kerusuhan, dan Mingwu yang aneh muncul di benaknya.
Pada saat inilah juga kegelisahan mental yang baru saja dialami menarik perhatian orang-orang di Istana Sirius. Jejak persepsi itu muncul dari lubuk hatiku. Secara bertahap, perubahan ajaib terjadi di mata Xiaoyu, dan misteri balongkuan mengalir melalui hati Xiaoyu. Perasaan keakraban itu kembali hadir. Ini adalah perasaan yang unik bagi pencerahan balongkuan. Setiap kali balongkuan membawa wawasan baru bagi dirinya sendiri, akan ada proses seperti itu, dimulai dengan siapa tipe pertama balongkuan, melewati naga di langit, naga dan langit, dan naga pertempuran yang hancur, dan bahkan naga gila terakhir membunuh Xiaoyu dengan keuntungan luar biasa. Kali ini, tidak terkecuali. Langit serigala berdarah itu melolong selaras dengan misteri balongkuan, yang memicu pencerahan Xiaoyu. Dengan pemahamannya, ada semacam dominasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah dunia adalah yang tertinggi dan tertinggi, hanya aku yang memiliki supremasi, dan momentum mendominasi dunia adalah spontan. Momentum mendominasi yang bagus. Yulan Ruo juga terkejut dengan dominasi itu. Dia dan Xiaoyu juga sangat akrab, tetapi tidak pernah tahu, Xiaoyu masih memiliki momentum yang kuat yang tersembunyi di tubuhnya. Hanya saja pencerahan saat ini membuat Yulan Ruo merasa bahwa waktunya sangat salah. Tepat sebelum kekuatan mental bergetar, itu telah menarik perhatian orang-orang di dalam. Jika itu keluar dengan cepat, itu akan terganggu, yang sangat tidak menguntungkan bagi pemahaman Xiaoyu. Jika Yulan mengerang sedikit, dia ingin muncul dan membawa mereka pergi. Pengunjung itu adalah kepala Scotch Perkins. Suara Wu Zhangchang datang dari istana yang hancur, dan ruang yang bergetar-bergetar. Haha, tawa panjang turun dari langit. Tetapi saya melihat kepala Scotch Perkins memeluk dadanya dengan kedua tangan, dan mendarat perlahan dan di ketinggian. Rambut pirangnya, menari-nari liar ditiup angin dan pakaiannya menyeringai. Wu Zhangchang, aku belum melihatmu selama 100 tahun, kamu masih terlihat baik. Perkins tertawa. Sayangnya, selama 100 tahun, kamu masih belum membuat terobosan, dan kamu baru saja melangkah maju. Sungguh mengecewakan. Apa? Wu Zhan tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, karena kamu di sini, bagaimana mungkin aku mengecewakanmu? Yakinlah, aku akan memberimu kejutan besar nanti. Aku harap Perkins tidak akan jatuh dari sini. Perkins bersinar dengan mata dingin, berkata, aku menantikan kejutanmu. Alih-alih berbicara dengan Perkins, Wu Zhangchang berbalik untuk melihat ke arah timur. Sangat sulit untuk menghindari pencarianmu. Teknik pencarian seni bela diri benar-benar luar biasa. Dalam tawa ringan, Raja Panah Zunsin merobek ruang dan keluar dari suatu ruang. Ruang itu tegak, dan sungguh luar biasa. Raja Panah memang jenius pertama yang dikenal selama ribuan tahun. Wajah Wu Zhangchang sedikit berubah. Sayangnya, jika tidak dikejar oleh Perkins 100 tahun yang lalu, mungkin Anda telah mencapai akurasi. Puncak Kaisar Pertempuran ada. Petik 2. Raja Panah Lingzun berkata dengan ringan, Wu Zhangchang tidak ingin menabur keterasingan. Jika demikian, bukankah itu akan membuat Raja Panah terlihat datar? Wu Zhangchang tertawa. Karena keduanya ada di sini, saya pikir upacara kebangkitan binatang Tyrannosaurus yang menghancurkan juga harus dimulai. Suaranya menurun, dan semua simbol kutukan di seluruh area terlarang gurun menjadi cerah. Upacara kebangkitan secara resmi dimulai. Perkins dan Raja Panah Lingzun saling memandang, wajah mereka bermartabat. Menurut ide-ide mereka, dua dari mereka ditembak oleh Kaisar Zanzan. Wu Zhangchang harus memilih untuk secara diam-diam membangkitkan Tyrannosaurus Jepang terlebih dahulu. Tetapi sekarang situasinya benar-benar sebaliknya. Mereka tidak hanya melanjutkan seperti biasa, tetapi juga menunggu sampai mereka tiba. Ini hanya dapat menunjukkan satu masalah. Mereka memiliki keyakinan mutlak dan bahkan mungkin menghitung mereka berdua. Saat semua simbol mantra di daerah terlarang Wastelen menyala, pemandangan hati Xiaoyu dan serigala yang menghadapi matahari yang terik benar-benar berubah, dan serigala yang kekar dan kuat itu berubah menjadi dunia vertikal dan horizontal sepanjang 100 meter. Raja dari para raja, Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex Xiaotian, jenis pemandangan yang mengubah dunia yang digerakkan olehnya, adalah jenis kejujuran balongkuan lainnya. Senyum mengejek Xiaoyu muncul di sudut mulutnya. Sosok Tyrannosaurus Rex berubah menjadi Xiaoyu-nya. Mingwu tiba-tiba terbangun. Xiaoyu tiba-tiba membuka matanya. Tercerahkan, bisik Yulan Ruo. Mulut Xiaoyu dipenuhi dengan senyum. Changlong berteriak, oh, misteri balongkuan,
kurasa aku akan segera memahaminya sepenuhnya. Keterampilan bertarung yang dia sadari kali ini bernama Changlong Yuntian. Balongkuan adalah inti dari keterampilan bertarung kehidupan Ye Chao Feng. Itu dapat sepenuhnya memahami misteri yang terkandung di dalamnya. Kemampuanmu dalam keterampilan bertarung juga luar biasa. Mungkin kamu bisa menciptakan hal-hal yang lebih mengerikan di masa depan. Keterampilan bertarung. Yulan Ruo berkata tanpa emosi. Kapan Yulan belajar membuat sanjungan? Xiao Yu bertanya sambil tersenyum. Yulan Ruobei meliriknya, dan berkata, apakah aku perlu menamparmu? Yah, tatapan mata seperti ini mabuk untuk pria lain. Xiao Yu menggoda, tapi sejujurnya, kamu lebih seperti wanita. Yulan Ruo menoleh untuk melihat istana yang bobrok itu. Ayo masuk dan lihat-lihat. Perkins dan Arroking Lingzun sudah datang. Xiao Yu mengangguk, dan keduanya melangkah masuk ke dalam istana. Istana itu sudah bobrok. Berjalan di dalamnya, ada napas sederhana dan sunyi yang datang ke wajah, terutama simbol-simbol mana itu bekerja. Mereka menghasilkan kekuatan aneh. Energi ini seolah-olah dari zaman kuno yang jauh, menurut hukum tertentu. Jauh di sana, mereka melihat pemandangan di tengah istana. Di tengahnya ada ruang terbuka, yang menempati area seluas hampir 500 meter persegi. Daerah sekitarnya penuh dengan bangunan rusak yang telah dibersihkan. Mereka menumpuk hingga ketinggian lebih dari 100 meter, dan orang-orang sangat kecil di tengahnya. Hampir 10 orang dari kota Shenwu, seperti Wu Zanchang, Sui Anguo, dan Sui Anbang, berkumpul di satu tempat, dan secara diagonal di sebelah kiri dan kanan mereka, Perkins dan Roh Raja Panah berdiri di kehampaan, dan mereka berada di tengah-tengah satu sama lain. Kemudian ada lubang besar yang terbentuk. Lubang itu berasal dari kekuatan di atas simbol mantra. Melalui hukum tertentu, mereka berkumpul bersama untuk membentuk lingkaran cahaya susu. Di dalam lingkaran cahaya itu, retakan perlahan-lahan muncul di tanah. Napas dingin datang dari bawah, menyebabkan suhu di sekitarnya turun tajam, dan bahkan semua yang berada dalam jarak beberapa ratus meter dari lingkaran itu membeku. Kakak, suara-suara keras itu terus berlanjut. Sebuah patung es besar muncul dari tanah, dan di atas patung es itu, Suelai, kepala suku es dan salju, berdiri dengan bangga dalam baju besi tubuh putih. Baju besi itu persis seperti baju besi jiwa es. Patung-patung es di bawah kaki Suelai bening dan transparan, dan dapat dengan jelas melihat Warcraft di dalamnya. Panjang tubuhnya lebih dari 300 meter. Sekilas, tampak seperti bukit dengan cahaya merah di seluruh bagiannya, dan punggungnya memiliki tonjolan seperti gunung. Dari atas, ada sejumlah besar taji tulang besar yang berkedip dalam cahaya dingin, seperti tombak tajam yang diarahkan ke langit. Bahkan jika dibekukan selama beberapa tahun, sudah terasa bahwa taji tulang itu mengandung racun yang mengerikan. Sisiknya yang merah menyala tampak luar biasa halus di bawah pembekuan sebening kristal, memantulkan matahari, dan sangat terang. Keempat kaki raksasa Tyrannosaurus Beast, yang seperti Optimus Prime, bahkan lebih mengejutkan. Sulit membayangkan seperti apa pemandangannya jika berlari. Diperkirakan gempa bumi akan datang. Ada dua tanduk merah menyala di kepala, seperti karang merah, mencuat ke langit, dan terlihat sangat mengerikan. Dua orang, mulai sekarang, binatang buas naga yang menghancurkan akan memasuki upacara kebangkitan. Waktunya sekitar 10 menit, yaitu, kalian hanya punya 10 menit untuk menghancurkan. Suelai berdiri dengan bangga di atas. Perkins mencibir, Suelai, kamu terlalu sombong. Kebanggaan, wajah Suelai menunjukkan sedikit kegilaan, aku tidak hanya akan menghidupkan kembali Tyrannosaurus yang melahap, aku juga ingin kalian berdua jatuh di sini. Mulai saat itu, Dewa Wuchengku akan mendominasi seluruh benua, laut. Itu hanya pakaian yang rusak. Perkins mengejek. Suelai tersenyum, dan mengulurkan tangannya untuk menepuk dengan lembut. So. 4 siluet terbang dari bawah patung es binatang buas Tyrannosaurus yang menghancurkan, langsung ke langit, dan mengelilingi arah timur, barat, dan selatan Suelai, pertempuran es. Melihat keempat sosok itu, wajah Perkins dan Raja Panah Zunsin menjadi sangat bermartabat. Perkins bahkan dengan belak-belakan mengungkap asal-usul keempat sosok itu. Suelai berkata, ya, tubuh pertempuran es. Selama leluhurku memilih untuk membekukan Tyrannosaurus yang melahap di sini, mereka sudah mempertimbangkan bahwa seseorang mungkin akan menghancurkannya, jadi mereka menghabiskan banyak upaya untuk melahapnya. Di tanah segel Tyrannosaurus, masih ada 4 tubuh es, dengan
Tubuh es yang setara dengan tingkat kaisar tempur semu. Telapak tangannya terbalik, dan 4 tetes darah naik perlahan dari telapak tangannya. Tetesan darah merah berkedip-kedip dengan gelombang energi yang aneh. Darah para prajurit kuno, teriak Raja Panah Lingzun, pergelangan tangannya terbalik, busur berdarah muncul di tangannya, dan tangan kirinya dipenuhi dengan 4 anak panah dingin dan dingin. Dia ingin anak panah untuk menembak tubuh es. Ini adalah darah dari keinginan bertarung tanpa akhir dari banyak orang kuat di zaman kuno, menetes ke dalam tubuh pertempuran es, dan segera membuat tubuh pertempuran es memiliki keinginan untuk bertarung. Suelai tersenyum dan menatap roh Raja Panah, dan membuangnya, 4 tetes darah berubah menjadi 4 titik cahaya laser. Hem, 4 teriakan datang bersamaan. Keempat anak panah itu melesat seperti kilat. Bas, sebelum anak panah itu tiba, aku melihat topeng transparan tebal tiba-tiba muncul sekitar 10 meter di sekitar tubuh naga pemakan itu. Peng 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 peng, ada 4 suara teredam, dan topeng transparan itu tiba-tiba berfluktuasi dengan keras, tetapi hanya ada retakan dan tidak rusak. 4 tetes alam yang terkontaminasi dengan keinginan para atasan zaman kuno akan disuntikkan ke dalam tubuh 4 pertempuran es besar. Darah jatuh di hati mereka. Keempat tubuh perang es besar mengangkat kepala mereka pada saat yang sama, mata mereka bersinar dengan warna merah darah, dan perang mengerikan yang melanda dunia meledak dari mereka. Untuk menghancurkan kebangkitan Tyrannosaurus yang melahap, pertama-tama buka penjaga ini. Suelai tertawa keras. Roh Raja Panah menghormati dengungan dingin, dan meraih kekosongan. Keempat anak panah kembali ke tangan mereka. Saya tidak melihat bagaimana dia bergerak. Keempat anak panah itu secara aneh terintegrasi menjadi satu. Dia meletakkannya di busur dewa lagi, menarik tali busur, dan tiba-tiba menyebabkan perubahan mendadak di dunia. Matahari yang terik, tiba-tiba, matahari surut, awan gelap menutupi langit, dan langit menjadi sangat gelap, dan dalam kegelapan yang pekat, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya mekar dengan cemerlang, masing-masing bintang-bintang itu menembakkan seberkas cahaya putih keperakan, langsung ke haluan dewa. Busur hitam ini, seperti besi tua, tiba-tiba menjadi kabur, seolah-olah gambar langit berbintang tercetak di atasnya, yang sangat menawan. Bintang-bintang busur, seru Suelai. Raja Panah tidak menjawab, dan membuka busur Dewa Bintang. Panah bintang tiba-tiba berubah menjadi cahaya berapi-api yang merobek kekosongan, membawa semburan guntur, dan membanting topeng pelindung. Kekuatan yang luar biasa membuat dunia bergejolak. Boom! Topeng pelindung telah melewati jumlah tahun yang tidak diketahui, dan pada saat ini, di bawah panah Dewa Bintang, itu hancur dan berubah menjadi sedikit cahaya dan tersebar di seluruh dunia, tetapi panah Dewa Bintang berada di depan dan masih kuat menembak. Jumlah bintang dan anak panah yang diturunkan tidak akan pernah melebihi 5. Jika kamu menggunakannya dalam 4, aku akan menghancurkannya untuk melihat apakah efektivitas tempurmu akan berkurang. Suelai mencibir. Sebuah senjata panjang muncul di tangannya, itu adalah senjata sihir yang sangat terang dan terang, memancarkan suasana dingin. Ditembakkan, jika Shenlong pergi ke laut, gelombang air bergulung seperti ribuan tumpukan salju. Sikat, senjata Binghun menunjuk ke ujung anak panah bintang. Terputus, mereka bertemu berpasangan, tetapi tidak ada getaran kekuatan yang luar biasa. Bahkan wajah Suelai sedikit berubah, dan dia buru-buru menutup senjatanya. Tetapi sudah terlambat, kemudian anak panah bintang itu terbagi menjadi 4 lagi, dan keempat. Pertempuran es ditembakkan di sekitar tubuh. Kelak, pedang tajam keluar dari sarungnya. Perkins mengeluarkan pedang hitam besar dengan panjang lebih dari 2 meter, memanfaatkan kekecewaan Suelai, membunuhnya seperti hantu. Raja anak panah juga menghormati busur Dewa Bintang dan melangkah keluar. Di bawah misteri ruang angkasa, langit cerah, dan dia pergi ke badan es, dan busur itu hancur. Jika pertempuran 7 kekuatan super tingkat prajurit semu adalah kekuatan yang sangat besar, hanya akibatnya yang cukup untuk menghancurkan sebuah kota. Tetapi perang mereka tidak bocor. Suelai sangat bijaksana. Dia mungkin bisa menekan kekuatannya dan tidak membocorkannya, tetapi baik Arrow King Senior maupun Perkins berharap untuk menggunakan sisa kekuatan mereka untuk menghancurkan Tyrannosaurus yang menghancurkan, tetapi sekarang tidak ada apa-apa. Kekuatan yang bocor seharusnya menjadi tangan dan kaki mereka. Xiao Yu berkata dengan suara yang dalam. Jika aku tidak salah, itu seharusnya menjadi peran dari susunan mantra sihir ini. Yulan Ruo berkata dengan sungguh-sungguh,
karena mereka telah mengendalikan susunan mantra sihir, aku khawatir itu tidak semudah membangkitkan kembali binatang naga yang melahap, pasti juga menggunakan mantra besar untuk menghancurkan dua kaisar perang semu. Xiao Yu menyipitkan mata dan melihat. Aku melihat Arrow King Zunxin dan Perkins dan Suelai dan 5 negara adidaya lainnya bertarung, mereka tidak memiliki keunggulan. Mereka menemui jalan buntu. Kebangkitan Tyrannosaurus yang menghancurkan hanya membutuhkan waktu 10 menit. Belum lagi perbedaannya. Dalam sikap saat ini, saya khawatir bahkan Predator akan mengalami kesulitan. Setelah Tyrannosaurus dibangkitkan, darah Tyrannosaurus Rex akan diambil dari tubuh, dan darah Phoenix akan ditambahkan ke es yang rusak. Setelan jiwa dipulihkan seperti sebelumnya, maka efektivitas tempur Suelai harus menjadi orang pertama yang bertarung, dan hanya ada satu cara untuk menunggu dua kaisar perang semu utama. Xiao Yu dan Yulan Ruo saling memandang dan berkata, sudah waktunya untuk memulai. Aku akan datang lebih dulu, kata Yulan Ruo. Suaranya jatuh, dan dia naik ke udara. Lahir di langit, setelan gerhana seperti seorang dewi, memegang pedang ilahi, tidak ada kata-kata tambahan. Targetnya diarahkan pada binatang naga yang menghancurkan. Dia berangin di alam, dan kecepatannya benar-benar menakjubkan. Setelah Xiu Wei dipromosikan ke puncak kelas 10 Raja, dengan kekuatan pakaian gerhana, Yulan saat ini takut bahwa para jenderal dari negara bagian teratas kelas Raja pertempuran tidak dapat bertarung. Yulan Ruo, Sue Anguo berteriak kaget, jika Yulan menebas dengan pedang di udara. Raungan, seekor naga yin tiba-tiba datang dari langit. Tetapi saya melihat tubuh dengan panjang 30 meter dan rambut seputih salju di sekujur tubuh. Serigala dewa yang luar biasa menukik turun dari langit dan memuntahkan bilah angin sepanjang 10 meter untuk mencegat serangan Yulan Ruo di bawah. Oh, dua kekuatan bertabrakan. Untuk sementara waktu, langit berguncang, dan patung es binatang naga-naga yang menghancurkan itu memiliki retakan yang dalam, yang membuat tempat itu kabur. Serigala dengan darah serigala berdarah yang dibesarkan oleh serigala yang sombong, lalu leluhurku dari Protoss es dan salju, Tyrannosaurus penelan es, membawa kembali bayi Sirius, ini adalah keturunan bayi itu. Di istana serigala ini, kekuatan tempurnya berlipat ganda, sebanding dengan kaisar tempur semu, Yulan Ruo, ini untukmu. Sue Anguo tertawa, haha, segera, Sue Anbang, tetua kedua dari Protoss beku, tertawa dan menepuk-nepuk tanah dengan tangannya. Di tengah gemuruh suara langit, seberkas cahaya membubung ke langit, menutupi Yulan Ruo dan serigala itu. Hancur, Yulan Ruo menyapu dengan pukulan backhand. Sinar cahaya itu lewat, tetapi sinar cahaya itu hanya beriak tanpa kerusakan apapun. Sebaliknya, serigala itu memusnahkan hari itu, memaksanya untuk melarikan diri dari sinar cahaya itu. Pada akhirnya, Yulan Ruo terjebak dan hanya bisa bertarung dengan Sirius. Kedua pertempuran itu berakhir. Dalam pertempuran sengit itu, susunan mantra besar beroperasi penuh, dan aliran energi yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dalam lingkaran besar di sekitar binatang naga yang melahap itu. Merasakan napas kehidupan yang tebal di celah itu, Xiao Yu memutuskan bahwa energi ini bahkan lebih arogan daripada generasi malaikat yang dilihatnya di awal. Giliranku. Xiao Yu menarik napas dalam-dalam dan menenangkan suasana hatinya yang mendidih. Dia memilah-milah pikirannya terlebih dahulu. Dia tidak bisa mengandalkan banyak hal, tetapi badai mental, langit biru, dan ledakan es yang ekstrim jelas merupakan yang pertama menanggung beban. Roh jahat, kekuatan, kata Xiao Yu dengan suara yang dalam. Bayangan roh jahat menghilang di saluran psikis, dan kemudian kekuatan agung masuk ke saluran psikis dan disuntikkan ke dalam roh pendendamnya. Kekuatan Xiao Yu melonjak dalam sekejap, menuju puncak Raja Pertempuran. Hanya ada 1 jam dalam waktu, klak. Raja Langit Bulan keluar, suaranya meredam suara semua pertempuran dan menarik perhatian semua orang. Semua mata tertuju padanya. Xiao Yu melangkah keluar bersama Raja Bulan. Dia hanya punya waktu 1 jam. Kebangkitan beberapa hari Tyrannosaurus yang menghancurkan tampaknya sudah cukup, tetapi jika dia ingin pergi, dia masih perlu dikejar oleh banyak master tingkat tinggi seperti Sue Anguo dan Sue Anbang, jadi secara relatif, waktunya mendesak. Oleh karena itu, dia ingin pedang itu maju ke depan, menyerang dengan kuat, dan mengejutkan mereka dengan momentum. Xiao Yu, haha, kamu mengambil inisiatif untuk mati. Sue Anguo dan 10 master lainnya melihat Xiao Yu muncul, dan tidak bisa menahan tawa keras, terutama Sue Anguo menunjuk Xiao Yu,
karena kamu mencari kematian, aku akan membuatmu sempurna. Tetua, mengapa kamu tidak harus membantu Xiao Yu, dan memberikannya padaku? Seorang master dari suku es dan salju tertawa keras, dan bergegas maju dengan pedang dingin. Jika Anda ingin pencegahan, Anda harus membunuh orang ini secepat mungkin. Pikiran Xiao Yu berbalik dan niat membunuh meningkat tajam. Hapus. Dia tiba-tiba mempercepat langkahnya, bergegas maju, dan pisau bulan meninggalkan goresan panjang di tanah, dimulai di Mars. Oh, Xiao Yu bergegas maju 10 meter dan melesat ke langit tiba-tiba. Ini agak menarik. Saya benar-benar tidak tahu harus menggunakan apa untuk meningkatkan kekuatan, tetapi bahkan jika Anda secara paksa meningkatkan kekuatan, Anda tidak akan pernah bisa mencapai puncak Raja Perang. Selama Anda tidak mencapai level ini, di sini, siapapun hanya bisa Anda cubit. Kata Master Protoss beku dengan bangga. Dia tidak memandang Xiao Yu sedikit pun. Ini tidak mengherankan. Setelah mencapai level Raja ke-10, setiap ranah yang naik sangat sulit, dan celah antara setiap negara sangat berbeda. Jika Anda dapat membunuh lintas level di level Raja ke-10, di 10 Raja, di atas level, itu hampir mustahil, jadi dia sangat percaya diri. Untuk mencapai puncak level Raja Pertempuran, dalam kognisi mereka, sama sekali tidak mungkin untuk mencapainya dengan kekuatan eksternal. Inilah sebabnya, jika mereka memiliki kehidupan yang rusak dan mencapai level Raja Pertempuran, mereka tidak pernah mencapai puncak level Raja Pertempuran dengan bantuan kekuatan eksternal. Alam, ini tidak dapat diatasi. Namun, mereka tidak tahu bahwa Xiao Yu memiliki keberadaan yang aneh di sekitarnya, yaitu roh jahat, yang merupakan jiwa perang yang menganut keinginan untuk bertarung di surga dan bumi. Karena manik-manik api surga dan api itulah ia merampas hujan pemurnian tubuh dan menjadi manusia sejati. Dan karena saluran spiritual, dapat dikatakan bahwa ia adalah satu dengan Xiao Yu, memberikan kekuatan, tidak ada masalah. Kita harus bangkit dan menjadi musuh. Raung, Xiao Yu, yang mencapai puncak, meraung, dan dunia yang bergetar berguncang. Kekuatan mengerikan meletus seketika, mencapai level tertinggi dari Raja Pertempuran. Boom! Pedang surgawi pembunuh bulan terpotong, dan langit terbelah sekaligus. Xiao Yu seperti Raja Iblis dunia, inilah yang baru saja dia sadari tentang tinju naga-naga. Changlong membunuh langit, yang disebut Sitian, adalah untuk bertarung melawan langit. Betapa sombong dan arogannya surga. Changlong Jiutian dapat dikatakan sombong, dan memiliki beberapa perbedaan dari 7 pahlawan yang diwariskan, tetapi mereka juga memiliki poin yang sama, yang dapat dikatakan sangat kuat. Tidak bagus. Orang kuat dari Protoss es dan salju ini juga merupakan orang kuat di puncak level Raja Pertempuran. Sekilas, Anda dapat melihat bahwa kekuatan yang terkandung dalam pisau Xiao Yu benar-benar dapat membunuhnya. Awalnya berpikir bahwa Xiao Yu hanya pertempuran palsu. Tujuan sebenarnya adalah menggunakan pedang tanah untuk menghancurkan Tyrannosaurus naga yang menghancurkan. Aku tidak menyangka akan benar-benar bertarung dengannya. Ini benar-benar di luar dugaan. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah kekuatan super dari puncak Raja Pertempuran. Di saat hidup dan mati, orang ini mengayunkan pedang tajam di tangannya dan menghalangi pedang itu. Boom! Pedang cahaya itu berkedip, dan suara keras itu pecah. Kilatan cahaya yang meletus dalam sekejap memantulkan bahwa semua orang tidak bisa membuka mata mereka. Itu lebih baik daripada Wu Zhangchang dan Sui Angguo yang dikejutkan oleh pedang yang mengejutkan ini. Untuk sementara waktu, dia lupa untuk menyelamatkan. Klik, ada suara berderak renyah dalam suara keras itu. Pedang tajam dari master tingkat atas Frost and Snow Protoss patah, dan pedang yang patah itu melesat lebih dari 100 meter lurus dan memakukan dinding yang rusak, dan dia sendiri juga tersapu oleh tebasan mengejutkan Xiao Yu. Cahaya pedang yang mengerikan itu mengenai dada Frost Protoss dengan niat membunuh yang menghancurkan. Jika dia terkena, dia akan mati. Apa? Pria itu menjerit. Tidak mau mati dalam hal ini, dia hampir gila-gilaan mendorong semua semangat juangnya untuk bertahan, dan membentuk penutup pertahanan semangat juang setebal 10 cm di dadanya. Oh, tudung pendendam itu hancur. Darah berceceran dan pria itu menjerit dan menabrak dinding yang rusak. Oh! Xiao Yu melompat ke depan, melangkah melintasi jarak antara langit dan bumi dalam satu langkah. Jika dia membunuh para dewa dan menarikan pisau bulan yang mengejutkan, ruang itu akan mulai runtuh. Bunuh pisau. Xiao Yu,
menjadi gila. Lihatlah kematian, bunuh. Banyak raja-raja teratas dari Raja Perang yang dipimpin oleh Sue Amuo membantai masa lalu bersama-sama. Kekuatan mereka dapat disebut ketelitian. Mereka dapat dengan mudah mengeluarkan karakter yang semuanya ada di daratan. Saya khawatir mereka dapat membenci seluruh daratan. Orang-orang, dengan begitu banyak orang kuat yang menyerang, kita dapat melihat betapa mengerikan kekuatannya. Raungan, Xiaoyu berdiri diam di langit, mengangkat kepalanya ke langit, mengguncang awan tebal di langit, mengguncang Jiuxiao, dan menyebabkan ledakan gemuruh di udara. Dia menari liar dengan angin yang bertiup, dan matanya dingin dan dingin. Seolah-olah dua lubang pedang menembus kehampaan, pakaiannya juga berburu dan membunuh. Menghadapi Sue Amuo dan 8 pembangkit tenaga listrik teratas lainnya, Xiaoyu perlahan mengangkat tangan kirinya. Ledakan es yang ekstrim untuk membunuh. Ini adalah pembunuhan peledakan es yang sangat ekstrim yang telah diubah oleh api yang berapi-api dan sumsum es, dan memiliki roh jahat tingkat kaisar perang semu. Ketika berhasil, itu sama kuatnya dengan roh jahat, dan itu menunjukkan betapa mengerikannya itu. Ada roh jahat yang pernah berkata bahwa kekuatan yang dikonsumsi oleh ledakan yang sangat eksplosif ini hampir mencerminkan kengerian metode pembentukan mantra ini dibandingkan dengan kekuatan tingkat raja pertempuran. Serangan kuat dari 8 master teratas, Xiaoyu hanya mengeluarkan es super ini. Api kecil berkibar, jejak dingin, ujung jari telunjuk kiri Xiaoyu tampak kecil, tetapi itu memberi orang perasaan aneh tentang dunia yang sangat besar di sana, mampu menampung semua yang ada di dunia luar. Yah, api dan jejak udara dingin berputar dari ujung jari telunjuk kiri Xiaoyu, terbang keluar, dan mereka tersebar di sekitar dalam bentuk garis-garis, menyelimuti semua 8 master teratas di depan, tampaknya menghalangi mereka semua. Hancurkan aku, hancurkan, ada minuman yang dikabarkan. Sue Amuo dan 8 master lainnya menembak satu demi satu, dan mencoba yang terbaik untuk melepaskan ledakan es yang ekstrim ini, tetapi hanya setelah pasukan mereka menyerang, mereka menyadari betapa mengerikannya mereka. Yah, meledak, kekuatan luar biasa menggelegar, barang-barang dari segala arah hancur, dan bahkan Yulan Ruo yang tertegun, Raja Panah Zungsun, dan topeng perlindungan energi aneh Perkins muncul retakan. Reruntuhan besar, yang tingginya ratusan meter di sekitar tumpukan, juga membeku dalam es. Ketika api putih berlalu, semuanya berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, Xiaoyu juga dengan kuat membunuh master tingkat atas yang dipukul dengan keras olehnya. Mati. Setelah jeda sesaat, orang ini telah pulih sampai batas tertentu berdasarkan keadaan luar biasa ini, dan dia tidak berani berdiri dan bergegas untuk menghindar. Keterampilan bertarung di luar angkasa, kekacauan. Xiaoyu melangkah maju, dunia luar angkasa tiba-tiba berubah, dan ruang 3 dimensi terbentuk, menghalangi master puncak tingkat raja pertempuran yang bermaksud melarikan diri. Buka, pria itu meraung dan melambaikan pedang pemecah untuk menghancurkan ruang. Tetapi satu pedang terpotong, tetapi itu hanya menghancurkan superposisi dari 2 lapisan ruang, dan masih terikat di dalamnya. Dia tidak menunggunya untuk memotong pedang kedua. Serangan Xiaoyu telah tiba. Keterampilan bertarung. Perisai yang rusak, beralih ke teknik bertarung yang luar biasa berdasarkan sabotase. Xiao Yuxin datang dengan tangan dan membangkitkan dengan kekuatan puncak tingkat raja pertempuran, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Penjaga Dewa Es, master tingkat atas dari raja pertempuran ini akan menunjukkan keterampilan pertahanan terkuat mereka dari protos es dan salju, dan ada pemandangan salju tebal yang kabur beterbangan di sekelilingnya, dan es menutupinya. Keterampilan bertarung bertahan vs keterampilan bertarung bertahan. 2 keterampilan bertarung teratas bertabrakan dengan cepat. Oh, pisau surgawi tertinggi bulan seperti alam tak bertuan. Sarana pertahanan tertinggi berada di bawah langit tebasannya, dan hancur berkeping-keping. Titik-titik cahaya yang pecah beterbangan di udara. Posisi jantung, bila pisau terekspos dari belakang, dan kekuatan dahsyat menghancurkan organ-organ dalamnya. Xiaoyu sedikit menggoyangkan pergelangan tangannya. Boom-boom, master tertinggi protos beku meledak dengan segera, berubah menjadi darah dan hujan. Xiaoyu melangkah keluar, untuk membunuh seorang raja puncak dari raja pertempuran. Pada saat yang sama, Sue Amuo dan 8 master teratas lainnya juga melenyapkan, ledakan es ekstrim, satu persatu pecah, selendang diedarkan, pakaian compang camping, dan peperangan meningkat. 8 master bertarung dengan Xiaoyu pedang raja pertempuran puncak master.
Jika bukan karena matanya sendiri, Sue Amo dan yang lainnya tidak akan percaya. Xiao Yu melakukannya. Matanya dingin dan mengerikan. Metode apa yang kamu gunakan untuk meningkatkan kekuatanmu sementara? Kamu benar-benar dapat mencapai level yang sama denganku. Ingin tahu, Xiao Yu secara alami tidak bisa mengatakan roh jahat. Bagaimanapun, roh jahat adalah kartu trufnya. Ketika 1 tahun kemudian, roh-roh jahat menjadi stabil dan membuat debut yang kuat, itulah saatnya untuk mengejutkan mereka. Dia mengangkat pisau bulan, tanyakan padaku apakah pisauku bersedia memberitahumu. Marah, Sue Anbang dalam darah sangat marah. Bahkan jika kamu meningkatkan kekuatanmu sementara, kamu memiliki batasan waktu. Kamu sangat gila denganku dan akan membunuhmu hari ini. Ayo pergi bersama dan mengepung Xiao Yu. Sue Amuo berkata dengan datar. Bunuh. 8 master sekali lagi lepas landas. Jika mereka melesat di ketinggian tinggi, atau menyebar di ketinggian rendah, atau berpacu di tanah, mereka memilih 8 posisi, masing-masing dengan keterampilan bertarung yang kuat, untuk membunuh Xiao Yu bersama-sama. Master puncak tingkat Raja tingkat 8, saya khawatir Master tingkat Raja tingkat Kuasi harus berhati-hati. Oh, Xiao Yu mengangkat kakinya, dia ingin menggunakan seni tanah. Akibatnya, tanah berguncang dan tidak bisa menyelinap ke tanah. Tampaknya tanah telah dilemparkan dengan mantra yang mirip dengan mantra King Kong dan hukum tanah terlarang keluarga Xiao, yang benar-benar memotong metodenya menggunakan ngengat tanah. Jika kamu tidak bisa pergi ke tanah, maka aku akan pergi ke udara. Mata Xiao Yu meledak dalam ejakulasi, dan 8 master teratas menjadi sangat lambat dalam pandangannya. Lintasan lari semua orang menunjukkan garis lurus dalam pikirannya, dan mereka bebas dari satu sama lain, dan mungkin membuat responsnya dengan cepat diperhitungkan olehnya. Menghadapi 8 Master Super, Xiao Yu mengangkat pisaunya. Oh, dia datang seperti ilusi cahaya dan bayangan. Pada saat ini, semua orang terkejut. Tidak seorang pun menduga bahwa Xiao Yu benar-benar menyerang secara langsung. Tindakan ini mengejutkan Sue Amuo dan 8 Master teratas lainnya. Meskipun mereka berdelapan tidak pernah melatih keterampilan combo bersama, ranah mereka hanya ada di sana. Dalam satu tindakan, diketahui bahwa kerja sama seperti itu dapat mengerahkan kekuatan terkuat, jadi jika 8 master bergabung untuk menyerang, bahkan kaisar semi tempur yang kuat akan memilih untuk sementara menghindari keunggulannya. Xiao Yu memilih untuk membuat dampak positif. Apakah ini kematian? Hampir semua orang datang dengan ide seperti itu. Kekuatan 8 master terlalu kuat. Tidak ada yang berpikir pilihan Xiao Yu benar. Tidak, dia harus menggunakan kekuatan mental untuk menyerang. Sue Amuo tiba-tiba teringat bahwa badai mental yang pernah dilakukan Xiao Yu hanyalah Xiao Yu dari tingkat bawahan Raja Surgawi yang dapat menggunakan badai mental untuk mengalahkan Raja ke-10. Sekarang Xiao Yu, dia pada ketinggian berapa badai mental akan dilakukan. Bahkan Sue Amuo merasa dingin di punggungnya. Krisis, serangan spiritual, Sue Amuo meraung. Sebagai tetua Protos Es dan Salju, dia dapat dikatakan sebagai penguasa ketiga kota Shenwu selain Suelai dan Wu Zanchang. Keagungan alami sangat tinggi. Tidak seorang pun akan dengan mudah menentang apa yang dia katakan. 8. Penguasa telah mengumpulkan kekuatan mental mereka. Melihat pemandangan ini, Xiao Yu tersenyum. Badai bergerak seperti awan. Apakah Xiao Yu mengerahkan badai mental? Bahkan jika kekuatan tabu ini tidak ada habisnya, bagaimanapun, ada terlalu banyak orang di sisi lain, efeknya mungkin tidak efektif, dan dia hanya menggertak. Ketika 8 penguasa berhati-hati, sosok Xiao Yu tiba-tiba menjadi kabur. Diam-diam, Xiao Yu berubah menjadi gumpalan asap, seberkas cahaya, dan awan kabut, sehingga jalan sulit terlihat, tetapi hanya dengan menggoyangkannya dengan lembut, orang-orang menghilang tanpa jejak. Sikat, 8 master teratas merasakan angin sepoi-sepoi bertiup. Mereka tiba-tiba berbalik, tetapi melihat bahwa Xiao Yu telah melewati 8 celah mereka, dan terbang langsung ke binatang naga penghancur yang bangkit kembali. 10 menit waktu kebangkitan. Patung es yang telah dibekukan tidak mencair, tetapi Tyrannosaurus yang menelan matahari dari napas awalnya yang sesak secara bertahap dipenuhi dengan gelombang kehidupan. Fluktuasi vitalitas yang halus. Mata Tyrannosaurus yang tertutup rapat terbuka dengan keras, dan roh perkasa yang dapat menelan matahari dan bulan secara bertahap dilepaskan dari tubuhnya. Itu bangkit kembali. Waktu juga telah berlalu selama hampir 9 menit, hanya sedikit lebih dari 1 menit.
binatang naga penghancur akan secara resmi dibangkitkan. Kekuatannya sangat kuat, tetapi karena segel semua darah raja, itu ditakdirkan untuk rusak, tetapi untuk kota Shenwu untuk tuannya, darah Tyrannosaurus Rex adalah kuncinya. Ini menghasilkan kebangkitan Tyrannosaurus dan ekstraksi pembuluh darah. Tidak perlu repot sama sekali. Tetapi Tyrannosaurus yang menghancurkan telah dibekukan untuk waktu yang lama. Tidak ada darah di tubuhnya, jadi itu harus dibangkitkan. Xiaoyu tentu saja tidak membiarkan ini terjadi. Bagaimana dia memilih untuk berhadapan langsung dengan 8 tuan teratas? Tujuan sebenarnya adalah untuk melahap Tyrannosaurus, yang lain palsu. Sikat, saat Xiaoyu bergegas, sesosok menghalangi jalannya seperti kilat. Wu Zhangchang, tuan kedua kota Shenwu. Menurut Perkins, Wu Zhangchang telah melangkah maju, artinya, kekuatannya jauh lebih kuat daripada raja-raja top lainnya. Dia dapat dikatakan sebagai yang terkuat di bawah Kaisar Perang Semu, bahkan jika dia berhadapan langsung. Mengincar Kaisar Pertempuran, mereka semua memiliki kekuatan untuk bertempur. Mereka tidak mengambil tindakan apapun. Mereka telah menjaga binatang naga yang menghancurkan itu, memotong sisa-sisa semua pertempuran, dan mencegah rintangan apapun terhadap kebangkitan binatang naga yang menghancurkan itu. Sekarang Xiaoyu pecah, dia juga telah menembak. 1 menit, hanya 1 menit, biarkan aku melihat seberapa kuat tiran pisaumu. Wu Zhangchang perlahan mengeluarkan pedang yang dibawanya. Pedang itu panjangnya 1 meter dan lebar 30 cm. Tubuhnya terang dan cemerlang. Pedang itu bersinar di bawah sinar matahari dan memancarkan cahaya dingin yang menyilaukan. Bilahnya tipis dan tajam. Ada pola serigala di ujung bilah pedang, sangat jelas dan menjulang, seolah-olah akan dibangkitkan. Pedang serigala, dari koleksi Istana Sirius, prajurit Raja Langit dan Bumi. Wu Zhangchang mengulurkan tangan dan menjentikkan badan pedang sedikit, pedang serigala bergetar sedikit, mendesis, dan pola serigala pada bilahnya tampak dibangkitkan, berlari maju mundur pada bilahnya, mekar dengan rasa dingin. Xiaoyu melirik cepat ke binatang naga pemakan yang marah. Ada terlalu banyak omong kosong di sana, dan dia mengangkat pisau Raja Ksatria Bulan dan membantainya. Keterampilan bertarung, pedang terbang tak terbatas. Dengan satu tebasan, 7 pedang berubah menjadi lapisan bayangan. Seperti ribuan tumpukan salju, menutupi Wu Zhangchang, sementara Xiaoyu sendiri melompat ke langit dan menyapu ke arah binatang naga yang menghancurkan itu. Papa. 7 ledakan terdengar. Wu Zhangchang hanya mengayunkan pisau sesuka hati, dan melihat cahaya pedang serigala terbang keluar, mencabik-cabik 7 cahaya pedang, dengan mudah menghancurkan serangan itu, lalu mundur dan menusukkan pisau ke udara. Raungan, lolongan melolong. Sebuah kekuatan berubah menjadi serigala dan berlari lurus ke arah Xiaoyu. Xiaoyu menghela nafas, Wu Zhangchang memang tidak sebanding dengan generasi Sue Amuo. Dia terlalu kuat, dan harus berhati-hati untuk menghadapinya, jika tidak, dia tidak akan bisa membunuh Tyrannosaurus yang menghancurkan itu. Melihat serigala itu berlari, Xiaoyu melahirkan semacam kebanggaan. Dia ingin mencoba seberapa kuat Wu Zhangchang. Ketika bahkan menghunus pedang, serigala itu berubah menjadi bilah cahaya dan berhadapan dengan Xiaoyu. Oh, Xiaoyu tiba-tiba seperti layang-layang yang terputus. Dia hampir tidak dapat memegang pisau Raja Monval, dan pria itu terbang berdampingan, langsung menabrak pasukan yang dijaga di ruang tertutup tempat Yulan Ruo dan Sirius bertarung. Boom! Penjaga itu terguncang oleh keterkejutan itu. Xiaoyu menyeringai kesakitan. Tuan, seni bela diri ini terlalu kuat, dia sangat dekat dengan Kaisar Tempur Semu. Kecuali jika Anda menggunakan keterampilan bertarung teratas seperti Balongkuan, Anda tidak dapat bersaing dengannya sama sekali. Suara cepat Xiaoyu jauh di dalam hatinya terdengar, jika pedang serigalanya ada di tempat lain, itu akan lebih rendah daripada Monval King Knife milik Tuan Yue, tetapi ini adalah Istana Sirius. Meskipun Sirius yang sombong sudah mati, semangat bertarungnya abadi. Tetap di sini, pedang serigala dapat menggunakan semangat bertarung ini untuk mengerahkan kekuatan yang lebih kuat daripada pisau Monval. Sangat kuat, Xiaoyu tidak pernah berpikir bahwa pedang serigala begitu efektif. Itu benar-benar mengerikan. Dalam hal itu, dia benar-benar jatuh ke arah angin. Saya khawatir satu-satunya cara untuk mengandalkannya adalah keterampilan bertarung yang kuat itu. Tetapi pada keterampilan bertarung, Wu Zhangchang, seorang lelaki tua yang telah hidup selama lebih dari 500 tahun, mungkinkah dia memiliki keterampilan bertarung yang lebih sedikit?
Mungkinkah kekuatannya rendah? Bagaimana caranya? Xiao Yu menatap binatang buas naga yang menghancurkan itu, dan sudah membuka sepasang mata. Mata yang dingin dan tanpa emosi itu sangat tajam. Napasnya berangsur-angsur meningkat, dan patung-patung es di sekitarnya mulai retak dan retakan muncul. Waktu hampir habis. 8 penjaga kalian melahap Tyrannosaurus. Aku akan membunuh Xiao Yu. Wu Zhan minum dengan dingin. Sue Anguo dan 8 orang lainnya mengangguk pada saat yang sama, dan jatuh di sekitar binatang buas naga yang melahap itu untuk melindungi mereka, sementara Wu Zanchang membunuh Xiao Yu dengan pisau. Kecepatan yang dia lakukan hampir mencengangkan. Dia berada di depan Xiao Yu dalam sekejap, dan Xiao Yu tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana menghadapinya, sehingga dia hanya bisa secara pasif memilih untuk menghindar daripada menyerang secara langsung. Bum bum bum. Pada saat ini, di dalam pasukan penjaga, Yulan Ruo dan Sirius membunuh langit dengan lebih samar. Dengan pakaian gerhana bulan, Yulan berada di atas angin, tetapi sulit untuk membunuh Sirius untuk sementara waktu. Xiao Yu berpikir, sebuah pikiran muncul. Memang kuat untuk menjaga kekuatan dan menutup dunia luar. Tetapi itu juga seperti kekuatan ruang angkasa. Saya pikir dia juga seorang master departemen ruang angkasa dengan superposisi ruang rangkap. 3. Bisakah dia menggunakan pemahaman Departemen Ruang Angkasa untuk mengatasi rintangan kekuatan penjaga ini? Keterampilan bertarung ruang angkasa, kekacauan. Keterampilan bertarung waktu, reinkarnasi abadi. Menghadapi serangan kuat Wu Zangchang, Xiao Yu hendak memamerkan 2 teknik bertarung utama yang diciptakan pada saat yang sama. Ruang rangkap 3 ditumpangkan dan menghalangi Wu Zangchang, dan putaran waktu muncul di atas puncak Wu Zangchang. Xiao Yu melangkah ke pasukan penjaga itu sesuai dengan kendali pasukan sistem ruang angkasa. Rusak, Wu Zhan mengeluarkan minuman, dan pedang serigala menebas ke bawah. Kedua keterampilan bertarung teratas itu langsung hancur di bawah kekuatan Wu Zanchang, dan tidak menyebabkannya sedikit pun kerusakan, dan bahkan mengilhaminya untuk bertarung. Ketika dia bergegas keluar, saat itulah Xiao Yu melangkah ke penjaga itu. Respons Wu Zangchang juga sangat cepat, dan dia menebas di masa lalu. Cahaya pisau menyala, sosok Xiao Yu juga menghilang dalam cahaya pedang. Oh, pasukan penjaga bergetar hebat, dan Xiao Yu melangkah ke topeng pasukan penjaga. Begitu dia masuk, dia menebaskan pedangnya ke serigala. Raungan, Sirius sendiri berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ketika dia melihat Xiao Yu membunuhnya lagi, dia langsung menjadi tidak sabar. Dia meraung keras, tubuhnya penuh cahaya, dan gelang kutukan yang tergantung padanya patah. Untuk sementara waktu, Sirius yang tak terhitung jumlahnya terpisah darinya. Hanya beberapa menit bekerja, ruang ini dipenuhi dengan lusinan Sirius, dan tubuh Sirius menjadi sangat lemah dan jelas dikonsumsi besar. Kamu bunuh Sirius, teriak Xiao Yu. Jika Yulan mengangguk sedikit, dia membantai Sirius dengan Excalibur. Dia tidak melihat avatar-avatar itu karena dia percaya bahwa Xiao Yu akan membantunya menyelesaikannya. Kerja sama ini membutuhkan kepercayaan mutlak. Xiao Yu membunuh langit, keterampilan bertarung kaisar, Dao Guang Huo Huo Ruo Fei Salju. Teknik bertarung kaisar ini sendiri adalah serangan kelompok. Efeknya paling berguna saat menghadapi banyak musuh. Pedang ini berisi pisau yang tak terhitung jumlahnya dan dapat membunuh segalanya. Dao Guang, ribuan hanguang merenggut nyawa banyak avatar Sirius, tetapi itu hanya usaha sesaat. Semua avatar Sirius menghilang tak terlihat, dan tak satu pun dari mereka yang dapat bertahan dari keterampilan bertarung kekaisaran. Keterampilan bertarung, angin menari di seluruh dunia. Excalibur milik Yulan Ruo mengayunkan burung Phoenix yang berapi-api. Burung Phoenix api mengeluarkan suara mendesis, dan Sirius yang bergetar itu sendiri menunjukkan warna ketakutan, dan dengan cepat mundur, tetapi Fire Phoenix menggetarkan sayapnya dan menelan Sirius dengan kilatan api. Sirius yang kuat tidak meninggalkan jejak dan benar-benar mati. Di dalam kap pasukan penjaga, hanya Xiao Yu dan Yulan Ruo yang tersisa. Pembunuhan massal yang terlihat oleh dunia luar dalam peperangan militer, dia mengayunkan pedang serigala dan dengan ganas memotongnya dari topeng penjaga. Dia ingin membunuh kedua orang ini untuk menyelesaikan kebencian di hatinya. Ayo bertarung bersama. Xiao Yu mengulurkan tangan kanannya. Yulan Ruo juga mengulurkan tangannya. Kedua tangan saling bertautan. Mereka berdiri diam di kehampaan, menatap Wu Zanchang dan menghunus pisau untuk menghancurkan topeng kekuatan pelindung, dan pada saat yang sama,
cahaya mata mereka menatap kebangkitan binatang naga yang menghancurkan. Hanya butuh waktu kurang dari 10 detik sebelum kebangkitan itu selesai. Waktu masih terus berjalan tanpa henti. Keduanya menahan napas, tetapi detak jantung mereka semakin cepat, dan secara ajaib mencapai kecocokan yang sempurna, seolah-olah kedua hati itu menyatu, berdetak. Bersama, kakak, Wu Zhangchang memotongnya dengan tusukan, dan topeng penjaga itu langsung pecah menjadi retakan yang tak terhitung jumlahnya, menyebar dengan cepat, dan kemudian meledak. Pada saat ini, kebangkitan Tyrannosaurus yang menghancurkan itu hanya berlangsung selama 2 detik. Patung esnya yang besar dikelilingi oleh para penjaga dari para master puncak Raja Pertempuran ke-8, yang dipimpin oleh Sui Angwo, yang dapat menghentikan waktu yang begitu singkat. Baiklah, Dewa, Angin, terbakar, Xiao Yu dan Yulan Ruo berbicara pada saat yang sama, meraung kata demi kata. Keduanya sangat gelisah. Teknik bertarung tabu yang paling mengerikan, yang pernah menyebabkan Xiao Yu membunuh teknik pertarungan tabu tertinggi kelas 10 Raja, dibangkitkan oleh kekuatan spiritual kedua pria itu dalam keadaan puncak tingkat Raja Pertempuran, atau 2 dalam 1. Seberapa kuat itu? Tidak terbayangkan. Hanya pada saat mereka tampil, waktu di langit dan bumi tampak tenang, semuanya begitu tenang, tetapi tingkat spiritual memicu gelombang besar. Kekuatan spiritual yang tak terlihat menyapu semua yang ada di tingkat spiritual. Para master dari 2 alam puncak tingkat Raja Perang Dunia, kekuatan mental mereka mungkin tidak sebanyak kekuatan mental dari master tingkat Kaisar Perang Semu manapun, dan kemudian badai mental itu sendiri adalah tabu pertama di antara banyak ras di dunia tak terbatas. Kekuatan setelah integrasi sudah cukup untuk menggambarkan kehancuran dunia. Ledakan, yang pertama diserang adalah Wu Zhangchang. Dia tak tertandingi dalam kekuatan dan kekuatan. Dia tak terkalahkan di seluruh dunia, tetapi dalam goncangan badai mental di bawah gabungan keduanya, dialah yang pertama kali diledakkan sejauh ratusan meter. Diikuti oleh Sui Angwo dan 8 master top lainnya. Jadi 8 orang, kekuatannya juga dianggap kuat. Namun, bahkan Wu Zhangchang terluka parah sehingga menyebabkan mereka sangat terkejut di hati mereka, dan tentu saja membawa bahaya yang lebih besar. Sui Angwo dan yang lainnya mengumpulkan kekuatan mental mereka. Bum 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 bum. Bagaimana mungkin badai mental itu terlalu dahsyat? Kekuatan spiritual Sui Angwo dan 8 master lainnya ada di depannya, seperti 8 ikan kecil yang bertemu dengan hiu yang mengerikan dan ditelan oleh satu mulut. Mereka tidak dapat bersaing. Kedelapannya juga berteriak dan terbang keluar, menyerah. Badai mental yang tak tertandingi itu juga berubah menjadi pisau super spiritual sepanjang 10 meter dan selebar 5 meter yang dengan ganas membunuh Tyrannosaurus yang telah menelan matahari. Pada saat ini, hanya tinggal 1 detik lagi dari kebangkitan binatang buas naga yang melahap. 1 detik sudah cukup untuk memutus yin dan yang dari kehidupan dan kematian. Raungan, melihat ledakan dahsyat dari badai mental, raungan binatang buas non-manusia tiba-tiba meledak, dan sesosok muncul di atas patung es binatang buas naga yang menghancurkan itu. Pria itu mengenakan gaun susu yang penuh dengan simbol mantra. Ada banyak simbol mantra yang membentuk keberadaan seperti awan di bawah kakinya, dan di tangannya ia memegang tongkat aneh yang terbuat dari logam yang tidak diketahui, yang merupakan tongkat mantra yang unik bagi ahli kutukan. Kemunculan orang ini membuat Xiao Yu dan Yulan Ruo diam-diam berteriak. Untuk waktu yang lama, mereka telah luar biasa tentang orang-orang misterius yang dapat mengubah susunan yang rusak ini menjadi siklus hidup dan mati, yang merupakan formasi mantra yang mengancam jiwa. Menurut roh jahat, mungkin di zaman kuno mantra yang rusak ini dapat diubah, tidak ada beberapa kutukan dalam susunan yang besar. Namun itu memang berubah. Oleh karena itu, pasti ada seseorang di kota Shenwu yang memiliki kekuatan luar biasa dalam keterampilan kutukan, tetapi siapa orang ini, di mana dan apakah itu di kota Shenwu ini, tidak ada yang tahu. Pria di depannya jelas merupakan kutukan misterius. Tetapi melihat tongkat sihir melambai dengan lembut di tangannya, dunia berguncang, dunia bergolak, matahari memudar, bintang-bintang tenggelam, seolah-olah kiamat akan datang. Kaki yang keras yang dapat menghancurkan langit dan pertempuran tertinggi bumi tiba-tiba akan muncul di udara, mengembun menjadi sosok yang sunyi dan sederhana, yang merupakan sosok yang sangat besar, setinggi 10 meter, dengan keagungan yang tak tertandingi, seolah-olah mengendalikan dunia, mendominasi semuanya seperti dewa. Pertempuran yang tak pernah berakhir dari Sirius yang sombong. Xiao Yu dan Yulan Ruo hanya bisa saling memandang dengan senyum pahit.
Siapa yang bisa menahan kekuatan seperti itu? Melihat bahwa Sirius yang sombong itu meledak dengan pukulan acak, dan ada jarak ribuan meter. Xiao Yu dan Yulan Ruo sangat keras dan tak terhentikan. Kekuatan spiritual berubah menjadi pedang panjang yang berjarak dari naga pemakan itu. Binatang buas itu hanya berjarak beberapa langkah, terpencar oleh pukulan itu, dan hanya angin sepoi-sepoi yang tersisa di patung es tempat binatang buas naga yang menghancurkan itu berada. Raungan. Kemudian Sirius yang sombong itu berteriak, dan kemudian melihat pusaran besar muncul di langit dan menghisapnya. Semuanya kembali normal. Kepergian Sirius yang sombong itu seperti yang mereka duga. Saat itu, pria Wangxi menunjukkan kekuatan supernatural tertinggi, menyegel semua garis keturunan, sehingga kultivasi semua orang tidak dapat melewati level kaisar, bahkan level kaisar sekarang belum pernah sebelumnya. Bagaimana keinginan Sirius yang sombong untuk bertarung melampaui pangkat kaisar perang? Bagaimana dia bisa bertahan hidup di dunia ini? Namun, inilah saatnya, tetapi itu benar-benar mengganggu serangan Xiao Yu dan Yulan Ruo. Menghalangi kebangkitan Tyrannosaurus yang melahap, gagal. Raungan, hampir segera setelah dia hidup, dia dibunuh, sehingga binatang naga yang menghancurkan itu juga marah. Setelah menyelesaikan upacara kebangkitan, ia mengeluarkan raungan binatang yang mengerikan. Es yang membekukannya hancur berkeping-keping. Menelan kebangkitan Tyrannosaurus. Momentumnya yang luar biasa tidak kalah dengan level puncak Raja Perang, kekuatan yang menghancurkan dunia, Sui Anguo yang tertekan dan yang lainnya harus mundur. Binatang Tyrannosaurus yang pernah menguat itu sangat kuat. Sekarang ia ditekan oleh darah dan kekuatannya berkurang hingga ke puncak Raja Perang. Namun, ia hanya perlu sedikit latihan, bahkan jika ia tidak bisa menjadi Raja Perang, dan ia menjadi Raja Perang setengah perang. Tidak banyak ketegangan, kau akan membunuhku dan mengekstrak darah Tyrannosaurus Rex dari tubuhku. Suara dingin itu keluar dari mulut Tyrannosaurus yang melahap itu, matanya yang dingin menatap Sui Anguo dan yang lainnya, sialan. Sebuah kata mati jatuh, seolah-olah guntur yang menggelegar bertiup, dan Sui Anguo dan yang lainnya hampir menyemburkan darah. Kita dapat melihat kekuatannya. Kemudian Tyrannosaurus yang menghancurkan itu menatap Xiao Yu dan Yulan Ruo, kalian benar-benar ingin membunuhku, bahkan lebih sial, aku ingin kalian mati sekarang. Ketika suaranya jatuh, ia melompat ke udara dan langsung memukul keduanya. Xiao Yu menyipitkan mata dan menatap binatang naga yang menghancurkan itu. Jelas sulit untuk membunuhnya. Namun, bagaimanapun juga, Tyrannosaurus Rex baru saja dibangkitkan. Sekarang vitalitasnya sama sekali belum stabil, dan bahkan dapat dikatakan bahwa ia belum sepenuhnya mengendalikan tubuhnya. Datang untuk bertarung saat ini, bukankah itu berarti mati? Jiwa, Warcraft yang belum sepenuhnya menempati jiwa. Pikiran Xiao Yu melintas melalui proses di mana roh-roh jahat merebut tubuh Yuxiang, dan Lian Yuxiang jelas tidak memiliki perlawanan. Roh jahat masih harus menunggu lama untuk benar-benar merebut rumah itu. Jadi bagaimana jika jiwa Tyrannosaurus yang menelan matahari telah ada di sana untuk waktu yang lama? Ia sama sekali tidak memiliki kendali atas tubuhnya. Tanda pagar, persen, mantra tersentak tiba-tiba terdengar dari langit, dan kutukan misterius itu melantunkan mantra itu lagi, dan menarik lingkaran cahaya. Raungan, Tyrannosaurus yang melahap itu meraung tiba-tiba. Menelan Tyrannosaurus, selama masa kejayaannya, kekuatannya sama dengan atau lebih tinggi dari kaisar. Setelah kebangkitan, bahkan jika dibatasi oleh darah yang ditetapkan oleh raja, kekuatannya masih dapat dipertahankan pada tingkat kaisar. Puncak, tetapi sekarang Anda hanya dapat memainkan raja pertempuran. Mengapa? Karena kami telah memanipulasi jiwa Anda, jika kami memberi Anda waktu sebentar, itu dapat diangkat dengan kekuatan Anda, jadi kami harus di dalam, memulai mantra penghancuran yang disegel dalam jiwa Anda. Selama jiwa Anda mati, maka Anda adalah mayat hidup, dan Anda dapat dengan mudah mengekstraksi darah Tyrannosaurus Rex di tubuh Anda. Wu Zhanzui masih memiliki darah, berkata dengan dingin. Bajingan, raungan Tyrannosaurus itu meraung. Wu Zhan berkata dengan acuh tak acuh, kamu sangat pintar. Begitu kamu dibangkitkan, kamu akan membunuh orang. Kamu berharap untuk menyelamatkan jiwamu dengan membunuh dan mengekstraksi jiwa manusia. Sayangnya, kamu baru saja dibangkitkan dan jiwamu tidak dapat sepenuhnya beradaptasi dengannya. Jadi kamu menderita mati. Dengan suara acuh tak acuh dari pertempuran militer, kutukan misterius itu melambaikan tongkat sihir, dan sinar cahaya jatuh pada binatang naga pemakan. Bum bum bum,
Tubuh Tyrannosaurus yang melahap meraung, dan matanya menjadi tumpul, seolah-olah semuanya hilang dengan suara itu. Kematian memanggilnya. Aku tidak ingin berdamai. Naga yang menghancurkan itu berteriak. Ia menunggu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya dibangkitkan, tetapi ia terbunuh dalam waktu 1 menit setelah kebangkitan. Ini benar-benar tidak mau. Raungan yang hampir gila, memacu kekuatan sebelum kematian, dan serangan balik yang kuat. Bum bum bum. Kekuatan kekerasan hampir menembus batas kekuatan yang diketahui Xiaoyu, tetapi baru saja mendesak. Xiaoyu dan Yulan Ruo, yang berada di puncak level Raja Pertempuran, terkejut dan terbang keluar dari jarak ratusan meter dan menabrak reruntuhan. Yulan Ruo jatuh dengan keras di tubuh Xiaoyu, dan dia hampir muntah darah. Yulan Ruo, kamu harus menurunkan berat badan. Xiaoyu berteriak tertekan. Jika Yulan terdiam beberapa saat, dia bercanda tidak ada orang lain yang lebih baik di sana. Wu Zanchang, Wu Angguo, dan yang lainnya telah mundur, dan tidak ada dari mereka yang dipukuli dan dimuntahkan, yaitu, topeng pasukan penjaga dari 2 perang tingkat Kaisar Perang Semu juga telah meledak di bawah teror. Rocking Spirit, Perkins, Su Elai, dan 4 badan pertempuran es besar juga dipaksa untuk terbang mundur. Meskipun tidak sesedih Xiaoyu dan yang lainnya, mereka juga ketakutan. Dan kursor misterius yang ditunjuk oleh target kekuatan tertinggi dapat membayangkan bagaimana itu berakhir. Kekuatan kutukan misterius tidak perlu diragukan lagi. Itu dapat mengintegrasikan kutukan Istana Sirius yang rusak ini dan memanggil kehendak pertempuran abadi dari Sirius yang sombong. Ini menunjukkan bahwa kekuatannya pasti tidak lebih baik dari kuasa Warlord. Tingkat yang kuat lemah, mungkin karena ditujukan pada binatang naga yang melahap, jadi itu selalu tersembunyi. Namun, binatang naga yang menghancurkan itu dulunya adalah makhluk tingkat atas. Bagaimanapun, sama sekali tidak terbayangkan untuk mengerahkan kekuatannya dalam keadaan putus asa. Cahaya itu menyala, jadi kutukan misterius itu menghilang begitu saja. Demikian pula, sosok ilusif yang mirip dengan Tyrannosaurus yang melahap bangkit dari tubuh Tyrannosaurus yang melahap, dan justru jiwanya yang menghilang dengan cepat dalam perjuangannya yang tidak mau. Aku tidak bisa didamaikan. Ini adalah kata terakhir yang ditinggalkan oleh Tyrannosaurus yang menghancurkan di dunia. Sejak itu, setelah bertahun-tahun menunggu, setelah 10 menit penyiksaan, dalam 1 menit setelah kebangkitan Tyrannosaurus yang menghancurkan, ia telah mati lagi dan merupakan kematian permanen. Jiwa mati dan dagingnya utuh. Tubuh agung dari binatang naga-naga yang menghancurkan sudah berdiri di sana, memancarkan suasana yang agung, mata bulat, menunjukkan keengganan, kemarahan, ketidakberdayaan, kepahitan, tetapi tidak bernyawa. Sejak kebangkitan, darahnya secara alami kembali sepenuhnya. Kondisi yang diperlukan untuk memperbaiki Ice Soul Set juga terpenuhi. Semuanya berjalan sesuai dengan ide Su Elai, kepala suku es dan salju. Satu-satunya hal yang mengecewakannya adalah suku itu mati. Seorang master puncak Raja Perang, dan jatuhnya Sirius, tetapi dapat memperbaiki jas jiwa es. Ini sepadan, ekstrak darah Tyrannosaurus yang melahap. Teriak Wu Zanchang. Sue Amuo dan 8 master lainnya segera bergegas menuju daging Tyrannosaurus yang menghancurkan, sementara Wu Zanchang menembak Xiaoyu dan Yulan Ruo dengan pedang serigala, dan terus mengejar dan memblokir mereka. Yang lain, seperti Rocking Spirit dan Perkins, diblokir. Apa yang harus dilakukan? Yulan Ruoxiu mengangkat alisnya. Jika senior Yu Bingbing Yulian datang, itu akan mudah. Wu Zan mencibir, tentu saja dia ada di sini. Tetapi sangat disayangkan bahwa kita dicegah dari luar. Jika kamu terlalu istimewa, apakah kamu pikir kamu bisa masuk ke sini? Ini konyol, bahkan Xiaoyu adalah pencerahan di luar, kita semua jelas bahwa, kecuali bagi mereka yang tidak dapat dibatasi oleh Kaisar Kuasi Tempur, orang-orang di alam lain tidak dapat menginjakan kaki di zona terlarang gurun kecuali kita setuju. Petik 2. Ini tidak mungkin. Yulan Ruo berkata, tidak ada yang tidak mungkin. Wu Zan mencibir, kau baru saja melihatnya, kutukan itu, memberitahumu dengan jelas bahwa dia adalah orang kuat di zaman kuno Protos Es dan Salju, dan menyegel dirinya di area terlarang Protos Es dan Salju. Hanya ketika menghadapi krisis kepunahan Protos Es dan Salju, ia dapat dibangkitkan 3 kali, kali ini adalah yang terakhir, untuk berurusan denganmu, untuk menghancurkan jiwa binatang buas naga yang melahap. Kau merasa bahwa dengan kemampuan mantranya, bahkan 1 titik larangan pun tidak dapat mengaturnya.
Jika Xiao Yu dan Yulan saling memandang, mereka dapat melihat kengerian di mata masing-masing. Orang kuat di zaman kuno, segel setelah kematian, dapat membuat ras memanggil 3 kali ketika menghadapi krisis pemusnahan. Metode dewa seperti itu mungkin hanya milik kursor tertinggi di zaman kuno. Kutukan misterius itu dapat mengendalikan mantra inferior Istana Sirius untuk waktu yang lama. Perhitunganmu benar-benar tepat, dan kekuatan yang kau gunakan juga mengejutkan. Tubuh pertempuran es dan panggilan kutukan misterius semuanya adalah kartu. Xiao Yu berkata dengan emosi. Dalam pertempuran ini, jika kau membunuh 2 kaisar yang hampir bertarung, serta calon majikanmu yang kemungkinan besar akan menjadi kaisar dan Yulan, yang memiliki kostum gerhana bulan, harga berapapun sepadan. Wu Zanchang berkata. Xiao Yu menyentuh hidungnya dan berkata, kau benar-benar menatapku. Wu Zanchang berkata dengan tatapan serius, aku tidak ingin menatapmu, tetapi semua yang telah kau alami selama ini memberitahu kita bahwa seluruh benua, termasuk laut, dapat menjadi ancaman bagi kita. Ya, kau Xiao Yu adalah orang pertama, jadi harga apapun untuk membunuhmu dapat diterima. Terima kasih atas perhatianmu. Xiao Yu tertawa, karena kau merawatku seperti ini, bagaimana aku bisa memenuhi perhatianmu padaku? Apa lagi yang bisa kau lakukan? Wu Zan mencibir. Xiao Yu tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia perlahan mengeluarkan dari cincin angkasa pedang suci panjang yang telah bersamanya sejak dia bangkit dan tumbuh, dan prajurit misterius hari ini, prajurit misterius Leiling. Melihat Leiling Xuanbing, Wu Zanchang merasa sedikit gelisah di hatinya, tetapi dia tidak tahu mengapa dia merasa demikian. Namun, Wu Zanchang, yang selalu tidak suka dituntun, tentu saja tidak akan membiarkan hal-hal seperti itu terjadi, jadi dia membunuh serigala itu dengan pedang serigala dan memenggal kepala Xiao Yu, jadi perasaan tidak nyaman ini secara alami akan datang. Hilang, Yulan Ruo maju. Dia mengangkat jari telunjuk dan jari tengahnya di tengah alisnya. Bas, sebuah manik bundar yang muncul dari jantung alisnya adalah Tian Feng Lingzu, dan Tian Feng Lingzu berisi kupu-kupu berwarna-warni dari meteor Feng Huo. Dengan jarinya menarik, Feng Lingzu menembakkan sinar cahaya lembut hari itu, menembus kehampaan, dan menunjuk ke Wu Zanchang. Sinar cahaya itu tidak terasa sangat kuat, tetapi Wu Zanchang memiliki ekspresi serius yang tidak normal, dan dia dapat dengan jelas merasakan kengerian sinar cahaya itu. Pada saat ini, Xiao Yu, yang tidak terganggu, memasukkan pisau Raja Bulan ke tanah, mengganti tangan dan dadanya, dan Leiling Xuanbing berdiri diam di kehampaan. Keluarlah, Zijin Zunwanglong. Xiao Yu mendesah. Raung. Dalam kekacauan naga Yin, jiwa naga Zijin Zunwang, setinggi 10 meter dan panjang lebih dari 50 meter, muncul, tetapi tanduk emas di kepalanya bersinar dengan cahaya keemasan, 3 mata bersinar terang, dan tubuhnya berwarna ungu emas Guanghua berkilauan, dikelilingi oleh guntur yang tak terhitung jumlahnya, dan api ungu menyala di bawah kakinya. Jiwa naga, tidak, hentikan dia. Hampir pada saat yang sama, semua orang mengerti tujuan Xiao Yu. Menangkan rumah. Tyrannosaurus yang melahap sekarang menjadi mayat hidup dan tidak memiliki jiwa, tetapi dagingnya masih utuh dan termasuk dalam kondisi kebangkitan, dan Zijin Zunwanglong justru sebaliknya. Kelahirannya dapat dikatakan telah melalui kesulitan, dengan terlalu banyak yang luar biasa, dipadatkan menjadi roh naga yang setara dengan tingkat naga suci, dan begitu jiwa naga memasuki tubuh binatang naga yang menghancurkan dan merebut tubuhnya, itu benar-benar menjadi naga suci, karena binatang naga yang menghancurkan itu memiliki darah Tyrannosaurus Rex itu sendiri, dan bahkan dapat membuat Zijin Zunwanglong mencapai tingkat kaisar perang semu. Hancurkan jiwa naga, dan bunuh Xiao Yu. Bentak Sue Amuo. Pada saat ini, semuanya menjadi halus. Keberhasilan dan kegagalan terjadi secara instan, semua perubahan bergerak ke arah yang tak terduga, dan semua yang dibayangkan semua orang melalui berbagai cara telah berubah. Perubahan ini disebabkan oleh kemunculan jiwa Zijin Zunwanglong. Sejak hari ketika dia mendengar bahwa kota Shenwu akan membangkitkan kembali binatang naga yang melahap, pikiran Xiao Yu bergerak, dan dia memikirkan Zijin Zunwanglong. Ketika dia berada di Pulau Sa, naga suci kristal pernah berkata bahwa agar Zijin Zunwanglong dapat bangkit kembali, dia harus memenuhi syarat, yaitu menemukan tubuh yang cocok, dan yang disebut cocok ini, menurut naga suci kristal, takut sulit ditemukan, karena setidaknya itu harus menjadi naga suci. Tidak banyak naga suci yang ada di dunia. Bagaimana mereka bisa mengambil tubuh mereka dan menciptakan naga suci baru? Namun,
Kemunculan Tyrannosaurus yang melahap memenuhi syarat ini. Tyrannosaurus yang pernah memuliakan matahari jelas merupakan 100 Warcraft super teratas yang dapat diperingkat di zaman kuno. Bahkan jika Raja Manusia menyegel semua garis keturunan, wilayahnya turun dengan cepat, tetapi juga dapat dengan mudah memengaruhi Kaisar Perang Semu, atau bahkan tingkat Kaisar Pertempuran jauh lebih baik daripada asteris apapun yang dapat dipikirkan Xiaoyu yang memenuhi kebangkitan si Jinzun Wanglong. Oleh karena itu, hati Xiaoyu tergerak ketika dia tahu bahwa tujuan Suelai adalah untuk mengekstraksi darah Tyrannosaurus Rex dari binatang Tyrannosaurus yang menghancurkan. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini. Kelahiran si Jinzun Wanglong, tetapi situasinya sangat pasif baginya. 8 Master Top bergabung untuk bertarung, bisakah dia bertarung? Juga, jika Anda sendirian melawan Wu Zanchang, Anda dapat bertahan selama 1,5 waktu, diperkirakan itu akan berbahaya. Bintang-bintang menyegel anak panah. Teguran dingin dikeluarkan dari mulut Raja Panah Lingzun yang bertarung dengan 4 badan perang es besar. Dia terbang keluar dari pengepungan 4 badan perang es besar dan berdiri di udara. Busur Dewa Bintang ditarik ke keadaan bulan purnama, bintang Dewa Anak Panah tergeletak di atasnya, berkedip-kedip dengan sedikit cahaya bintang, dan teknik superposisi ruang rangkap 3 yang dikuasai oleh Raja Panah Lingzun sendiri juga menggunakannya. Raungan, keempat tubuh pertempuran es besar menyerang pada saat yang sama. Mereka sendiri dilahirkan dengan binatang buas Tyrannosaurus yang melahap, dan mereka dicampur dengan esensi dari keinginan bertarung para leluhur yang tak tertandingi. Mereka dilahirkan untuk berperang, dengan tujuan akhir membunuh musuh, dan karena tubuh peperangan alami, sangat ingin bertarung secara tidak normal. Ketika mereka merasa bahwa Raja Panah ingin menunjukkan kekuatan mereka, mereka juga mencoba yang terbaik untuk memblokirnya. Keempat badan pertempuran es besar itu dengan cepat berkumpul bersama, masing-masing meninju Raja Panah Lingzun yang berada di ketinggian tinggi. Kekuatan mereka berubah menjadi naga beku, Zhangya menari mencakar lubang melalui kekosongan. Raja Panah Zunxin juga melonggarkan tali busur. Oh, anak panah bintang dari bintang-bintang menembus semua ilusi. Boom! Naga beku itu hancur di bawah bintang-bintang dari bintang-bintang, dan bintang-bintang dari bintang-bintang melewati pusat keempat badan pertempuran es, mengguncangnya ke 4 arah dalam 4 arah, dan masing-masing dari mereka muncul celah yang tak terhitung jumlahnya. Panah Dewa Bintang menggambar busur yang indah, menunjuk ke 8 Master Top seperti Sue Angwo. Baiklah, berisi anak panah Raja Panah, pukulan terkuat dari panah tertinggi, yang dapat menghancurkan kekuatan langit dan bumi. Anak panah itu lewat. 8 Master Top semuanya berteriak dan terbang keluar seperti layang-layang dari garis putus-putus. Xiaoyu, yang sedang menunggu kesempatan, tiba-tiba menyalakan matanya dan menangkap pedang terbang Xingyue. 7 pedang terbang Xingyue semuanya suci. Memegang pisau terbang yang sudah dikenalnya ini, energi dan semangat Xiaoyu semuanya menyatu ke dalamnya. Dia menjabat tangannya dan melemparkan 7 pisau terbang Xingyue. Pedang terbang tak pasti plus siapa yang akan menyerahkannya plus naga terbang di langit plus naga melolong langit plus naga pertempuran hancur plus pembunuh naga gila plus Changlong Pian Tian plus perisai patah potong. Dengan pisau terbang tak pasti sebagai pembawa fusi, ia mengakomodasi 6 teknik pertarungan horor utama Xie Aoyu yang dipelajari dari dalam tinju naga, dikombinasikan dengan perisai pemecah dan pemotongan yang secara khusus menghancurkan pertahanan, dan bergabung menjadi teknik pertarungan fusi super. 7 pisau terbang Xingyue ini mengikuti bintang-bintang. Bersumpah untuk memukul 8 Master Top seperti Sue Angwo. Ketika panah Dewa Bintang mengalahkan 8 Master, 7 pisau terbang Xingyue juga digabungkan di udara untuk membentuk gambar Tyrannosaurus Rex yang tak terkalahkan. Tyrannosaurus Rex yang mengerikan memiliki realisme 90%. Sayap-sayapnya bergetar, mengguncang semua bangunan dalam radius 100 mil, dan sisa-sisa bangunan di dekatnya yang tingginya ratusan meter terangkat dari tanah, berputar dan bersiul, seolah-olah kiamat akan segera tiba. Sialan, melihat pemandangan ini, Suelai, Patriark Ice and Snow Prodigy yang terjerat oleh Perkins, memiliki wajah hijau. Jika Xiaoyu memukul 8 master seperti Sue Angwo tanpa hambatan, diperkirakan 8 dari mereka akan tamat. Kemudian, saya khawatir kota Shenwu juga akan menurun. Bagaimanapun, kekuatan sebuah kekuatan bukan dengan satu orang, tetapi dengan jumlah orang yang berdiri di atas. Yang disebut kekuatan tingkat menengah tidak signifikan sebelum antarmuka Raja Pertempuran. Sikat itu, Perkins juga orang yang ganas dan cerdik.
Melihat situasi ini, dia dengan cepat menyerang terus-menerus, dan pukulan itu semua adalah kelemahan fisik Suelai, tidak memberinya waktu untuk mengalihkan perhatian. Tetapi Anda tidak dapat terganggu, Anda masih harus terganggu. Hidup dan mati 8 Tuan Sue Amo terlalu penting baginya. Suelai tiba-tiba mendesak set jiwa es yang rusak di tubuhnya, dan semburan dingin pecah, menutupi Parkin dengan kata lain. Suelai mengambil kesempatan untuk menjabat tangan dan memukul item berkedip melingkar yang sama. Terputus. Item ini tiba lebih dulu dan tiba di depan Sue Amo dan 8 tuan lainnya, meledak menjadi topeng es besar untuk melindungi mereka. Boom! Pada saat ini juga Tyrannosaurus Rex yang terdiri dari 7 pisau terbang Xingyue tiba dan membanting topeng itu. Topeng es itu hancur, tetapi sosok T-Rex itu juga runtuh dan berubah kembali menjadi 7 pisau terbang Xingyue. Ia terus melesat maju kurang dari 3 meter. 7 pisau terbang Xingyue itu semuanya hancur dan berubah menjadi cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, cahaya yang menyala-nyala meledak, dan kekuatan yang dahsyat itu masih menyerang 8 master seperti Sue Amo. Baiklah, 8 master itu juga menahan luka-luka yang disebabkan oleh bintang dan anak panah, dan dengan enggan melawan. Untuk sementara waktu, darah berceceran, cahaya pedang-pedang. Pada saat ini, jiwa naga dari Zijin Zun Wanglong telah menyerbu ke dalam tubuh binatang naga yang menghancurkan itu, dan melakukan langkah terakhirnya untuk menguasai daging yang mengerikan ini. Jiwa naga memasuki tubuh, dan daging Tyrannosaurus mulai bermutasi. Karena jiwa Tyrannosaurus yang melahap telah sepenuhnya menghilang, tidak perlu lagi melawan jiwa Tyrannosaurus yang melahap itu. Ia hanya perlu membuat tubuh ini memenuhi kebutuhan jiwa naganya sendiri. Raung! Saat Tyrannosaurus yang melahap itu berubah dengan cepat, terangan naga yang memekakkan telinga pun terdengar. Setelah suara ini, aku melihat simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh naga yang melahap itu, dan kemudian semua jenis simbol mantra muncul di semua dinding yang rusak di seluruh istana Sirius. Ini adalah susunan mata. Raja Panah Ling Zunxin terkejut. Juga di lubuk hati Xiao Yu, roh jahat itu juga terkejut dengan senang. Tuan, ini adalah susunan mata. Selama Zijin Zun Wanglong menghancurkan susunan mata ini, seluruh susunan perapal mantra akan sepenuhnya ditinggalkan. Perkins, apakah kamu ingin Xiao Yu bangkit? Melihat situasi berubah di luar kendalinya, Suelai, kepala Frost and Snow Protoss, juga cemas, berteriak pada Perkins, yang sedang bertarung dengannya. Dia tidak bisa tumbuh dewasa. Perkins mencibir, kau lihat kekuatannya hanya setingkat Raja Surgawi, tetapi dia dapat meningkatkan kekuatannya ke puncak Raja Perang melalui cara khusus. Jika dia dibiarkan membuat terobosan untuk jangka waktu tertentu, siapa yang bisa melakukannya saat itu? Kita harus bergabung sekarang untuk membasminya, jika tidak, apakah itu Wudong Tian atau Zheng Batian, itu akan menjadi batu loncatannya Xiao Yu. Suelai berteriak, ketika Perkins diberitahu olehnya, raut wajahnya menjadi berat. Dia tidak peduli tentang hal lain, bahkan jika kekuatan sejati Xiao Yu mencapai tingkat Raja Pertempuran, dia tidak peduli, tetapi masalahnya adalah kejutan yang berulang kali dibawa Xiao Yu kepadanya, terutama 7 pahlawan asli yang dipimpin oleh Xiao Yu ke malapetaka Scotch. Naga Zijin Zunwang yang mengambil daging binatang Tyrannosaurus Rex, dia tidak bisa membayangkan kekuatan seperti apa yang akan dimiliki jika Zijin Zunwanglong berhasil memenangkan rumah, jika itu adalah Kaisar Perang Semu. Ditambah dengan es Yulian yang terlindung dari es, hasilnya adalah bahwa penguasa kota Shenwu akan menderita bencana bahkan dengan dia Perkins. Terlebih lagi, rasa hormat Arroking Spirit dan kebenciannya hanya dapat diselesaikan dengan kematian. Perkins ragu-ragu istana Sirius yang hancur dan medan perang yang kacau telah mencapai tahap akhir. Keberhasilan dan kegagalan, hidup dan mati, suka dan duka, diputuskan dalam sekejap. 8 master yang dipimpin oleh Sue Amo sendiri dapat dianggap sebagai kartu hall yang kuat di tangan Suelai, tetapi di bawah serangan gabungan dari Raja Panah Ling Zunxin dan Xiao Yu, dengan mengorbankan panah bintang, 7 pedang terbang Xingyue, 8 master memukul dengan keras, untuk sementara kehilangan kekuatan tempur mereka, dan terpaksa mundur dari arena pertempuran. Tetapi Ratu Kupu-Kupu Yulan Ruo, yang bertarung dengan sengit dengan Wu Zhangchang, mulai menunjukkan bakatnya yang hampir seperti iblis. Sendirian, jika Yulan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, dia hanya bisa melarikan diri dan melawan dengan putus asa. Setelah periode pembantaian ini, dia secara bertahap mulai melawan, dan bahkan mulai setara dengan Wu Zhangchang, dan kekuatannya bahkan lebih.
Dalam pertempuran yang hampir kejam ini, melonjak dengan sikap yang membubung tinggi, pertempuran militer semakin berat dan berat. Pertempuran sengit mereka terus berlanjut. Xiaoyu, Raja Panah Zunxin, Perkins, Su Elai, dan keempat pertempuran es besar semuanya berhenti. Mata mereka semua terfokus pada metamorfosis Tyrannosaurus yang menghancurkan. Halo gelombang-gelombang, ada naga yin lainnya. Sisik merah menyala di permukaan Tyrannosaurus yang melahap itu samar-samar tampak ungu, dan ada juga petir yang terbang di sekitarnya, dan nyala api ungu samar-samar muncul di bawah kaki, dan yang ketiga muncul di antara kedua mata. Mata ketiga yang tertutup rapat berusaha untuk terbuka, samar-samar dapat melihat, ada kilatan cahaya ungu di dalamnya. Perkins, apa yang kamu tunggu? Su Elai berteriak, Zijinsun Wanglong menyelesaikan transformasi, yang merupakan kematianmu dan aku. Xiaoyu juga berbalik dan berteriak, Senior Perkins, jangan dengarkan dia. Jika Zijinsun Wanglong tidak dapat menggulingkan susunan mantra ini, dia dapat menggunakan susunan mantra untuk meninggalkan kita semua di sini. Pada saat itu, kamu akan mati. Tidak diragukan lagi. Kentut, jika aku bisa mengendalikan mantra itu, kau pasti sudah lama mati. Su Elai marah. Kau mencoba merebut darah Tyrannosaurus Rex. Dari binatang buas Tyrannosaurus yang melahap. Kau masih belum menyerah. Aku ingin Senior Perkins membantumu menyempurnakan jas jiwa es. Pasti ada kombinasi darah Tyrannosaurus dan Phoenix, dan pasti ada cara lain. Xiaoyu mencibir. Mata Su Elai luar biasa. Leng Shen menatap Xiaoyu. Kau bilang, tidak ada yang akan percaya. Perkins yang bingung menatap Xiaoyu, Zijinsun Wanglong, dan kemudian Su Elai, senyum aneh muncul di wajahnya. Jangan bertarung lagi, aku sudah ingin mengerti. Perkins tersenyum. Xiaoyu, Su Elai dan yang lainnya menatapnya satu demi satu. Aku melihat Perkins sedikit mengguncang tubuhnya, menghilang begitu saja, dan ketika muncul kembali, dia sudah mencapai jarak 7 atau 800 meter. Aku memutuskan untuk tidak ikut campur dalam pertempuran di antara kalian, dan aku mengambil langkah, haha. Orang tua yang licik, Xiaoyu mengumpat tanpa henti, jadi dia tidak percaya bahwa Perkins akan pergi. Jelas bahwa setelah mereka kehilangan kedua belah pihak dengan kota Shenwu, nelayan itu mendapat keuntungan. Paling buruk, dia tidak akan berada dalam bahaya. Siapa yang bisa menghentikanku tanpa Perkins? Su Elai menatap Xiaoyu dengan keheranan di wajahnya. Xiaoyu, kematianmu ada di sini. Xiaoyu melihat sekeliling dan harus tersenyum pahit. Tampaknya dia benar-benar dalam kesulitan. Tidak ada yang bisa membantunya, bahkan jika Arroling Zunxin memiliki keuntungan dalam menghadapi 4 pertempuran es besar, dia tidak dapat menang dalam waktu singkat untuk bertarung melawan Su Elai. Xiaoyu, ayo mati. Jalan Su Elai. Dengan kemampuannya untuk melawan kaisar semi pejuang seperti Perkins tanpa jatuh, itu jelas lebih baik daripada Wu Zhangchang, dan bahkan Wu Zhangchang dapat dengan mudah mengalahkan Xiaoyu saat ini. Bagaimana Xiaoyu bertarung? Menghadapi apa yang bisa menjadi krisis terbesar dalam hidupnya, Xiaoyu tidak gugup. Hatinya yang mendidih menjadi tenang. Seluruh orang tampak sangat tenang, ini adalah karakteristik Xiaoyu, semakin berbahaya semakin tenang, dan menangkap vitalitas dalam krisis. Sebelum kata terakhir jatuh, Su Elai, seperti dewa yang melintasi ruang, tiba di depan Xiaoyu, dan kecepatan di luar imajinasi membuat Xiaoyu tidak dapat bersaing. Angin dan hujan bergerak seperti cahaya. Xiaoyu akan menunjukkan keterampilan tubuh terbaiknya. Dia harus mengandalkan apa yang disebut metode cepat pertama dari zaman kuno hingga sekarang, untuk bertarung dengan Su Elai selama beberapa waktu, untuk membuat Raja Panah Lingzun percaya dalam membunuh 4 tubuh pertempuran es besar. Pada saat itu, dia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, jadi dia harus berjuang untuk itu. Xiaoyu, yang telah menguasai teknik superposisi 3 ruang, juga mencapai batas dengan kecepatan dan keterampilan bertarung yang kuat seperti cahaya. Keduanya hampir bersilangan. Xiaoyu menembak sosok Su Elai dan menembaknya keluar. Dalam sekejap mata, dia mencapai jarak lebih dari 100 meter. Tetapi sebelum dia menstabilkan tubuhnya, dia merasakan pembunuhan yang dikirim dari belakang. Mata itu tersapu, tetapi itu adalah Su Elai. Bahkan setelah dia menyusulnya, dalam kengerian, Xiaoyu mengerahkan kekuatannya untuk menunjukkan angin dan hujan seperti awan. Tubuhnya berubah menjadi asap, seperti awan kabut, tidak dapat dipahami dan tidak dapat dihancurkan.
Ini adalah ketergantungan Xiaoyu untuk dapat memastikan bahwa dia tidak dapat ditemukan di hadapan ahli manapun karena dia telah berhasil dalam kultivasi. Angin dan hujan, kau sangat mengerti. Tawa mengejek datang dari depan. Xiaoyu melihat sosok Suelai berangsur-angsur membesar. Dia sebenarnya sudah memperkirakan rutenya terlebih dahulu, tetapi dia menghalangi jalannya, dan mengangkat tangannya di depannya. Changlong begitu surgawi. Tidak ada yang disembunyikan, Xiaoyu dengan cepat mengerahkan keterampilan bertarungnya yang terkuat. Serang balik, boom, sebuah celah besar muncul di tanah dalam jarak 100 meter dari dampak suara benturan, dan gedung-gedung tinggi di sekitarnya meledak karena goncangan. Melihat dua lainnya, Suelai berdiri dengan bangga dan tetap tidak bergerak. Xiaoyu menjerit, menyemprotkan darah dengan keras, dan pisau meteor bulan terbang keluar dari tangan Zen. Dia bahkan merobohkan pilar raksasa dan jatuh dengan keras ke tanah. Pisau meteor bulan juga sekitar 7 mil jauhnya darinya. 8 meter ke dalam tanah. Rasa sakit yang parah membuat Xiaoyu hampir pingsan. Dia merasa gelap di depan matanya dan dadanya sesak, dan seluruh tubuhnya tampak hancur berantakan. Untungnya, roh jahat itu berkomunikasi dengan jiwanya, mengirimkan banyak semangat juang, yang membuatnya cepat pulih, tetapi wajahnya masih pucat, dan dia bergegas mengeluarkan sebotol anggur impian yang tiba-tiba menyembur keluar. Tertawa, Suelai tersenyum mengejek, dan semua orang tiba-tiba menembak, dan mendekati Xiaoyu. Dia mengangkat senjata Binghun dan mengejutkan wajah Xiaoyu dengan ganas. Dengan wajah pucat dan Xiaoyu yang terluka parah tiba-tiba menepuk tanah dengan tangan kanannya, tubuhnya secara otomatis bergerak mundur, sementara tangan kirinya terangkat, dengan jari telunjuk menghadap Suelai sedikit. Ledakan es yang ekstrim untuk membunuh. Xiaoyu menggunakan kekuatan roh jahat untuk mengusir kutukan yang mengerikan ini. Aliran udara yang dingin dan berkobar dimulai dari senjata jiwa es dan menyelimuti Suelai. Suelai, mengenakan pakaian jiwa es yang rusak, mengabaikan serangan seperti itu dan minum. Hancurkan. Tombak jiwa es menusuk seperti kilat, membunuh ledakan es yang ekstrim. Roh perang guntur. Xiaoyu menggoyangkan tangannya untuk memanggil dua roh perang guntur, dan sementara Suelai menahan ledakan es ekstrim, dia membantai masa lalu dengan putus asa. Dia sendiri meraihnya di kehampaan, dan pisau Raja Ksatria Bulan yang dimasukkan ke dalam tanah dimulai kembali, dan sekali lagi melakukan Changlong Yutian untuk membunuh masa lalu seperti burung kondor. Yah! Saya pikir Suelai dapat dengan mudah dihancurkan oleh ledakan, tetapi bagaimana Suelai menggunakan kekuatan Qiceng tetapi tidak menghancurkannya, dia tidak bisa menahan amarahnya dan mengumpulkan 10% untuk melawan. Senjata Binghun berputar, menghancurkan ledakan es ekstrim dan menghancurkan, mengguncang langit dan bumi untuk membentuk pusaran besar, menelan dua roh perang sistem guntur utama. Dua roh perang guntur juga mengeluarkan Changlong Jitian. Meskipun kekuatannya terbatas, setelah ledakan es Liji membunuh sejumlah kekuatan, penghancuran dua roh perang guntur oleh Suelai juga menghabiskan sejumlah kekuatan. Hancur berantakan di bawah pusaran itu, menghilang sepenuhnya. Sikat, pusaran yang dibentuk oleh senjata roh es berputar ke depan, sementara sosok Xiaoyu bergegas keluar dari tengah, memotong Changlong dan memotongnya dengan keras. Kapan? 50% dari senjata roh es yang dikonsumsi 50% itu dibelah oleh Xiaoyu, dan pedang surgawi tertinggi bulan itu dipotong dengan parah pada pakaian roh es yang rusak di depan dada Sueli. Setelan jiwa es sangat kuat, dan setelan gerhana adalah salah satu dari dua setelan terkuat di dunia, tetapi setelan jiwa es memiliki kelemahan fatal, rusak. Di sisi lain, pisau langit Raja Bulan. Pisau ini diciptakan oleh guru besar Gregory Xie. Dikatakan sebagai pisau pertama di dunia, dan sebanding dengan pedang ajaib Xiaoyu lainnya. Dalam perbandingan ini, ada sedikit celah di antara keduanya. Xiaoyu tahu bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan. Bahkan jika dia sekarang didukung oleh kekuatan roh jahat, dia tetap berada di puncak raja pertempuran selama 1 jam, yang masih sangat jauh dari Suelai. Jadi dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Dia menebas hampir semua kekuatannya. Semangat bertarung yang luas dan tak berujung mengalir seperti dua sungai yang deras, mengalir dari lengan Xiaoyu ke tangannya, dan akhirnya mengalir ke Raja Bulan. Pisau cahaya bulan yang dingin itu sendiri sangat mulia. Pedang Optimus juga menghantam set jiwa es. Ah, gelombang-gelombang gelombang. Raungan marah Suelai mendesak semangat juang untuk dituangkan ke dalam baju zirah es, yang menyebabkan baju zirah es bersinar dengan silau, dan perisai udara dingin mengalir untuk pertahanan.
Hanya saja perisai gas belum terbentuk, dan meteor bulan telah terpotong-potong. Klik, perisai udara terpotong. Moonfall Knife juga merupakan set jiwa es cincang yang kuat. KKK, baju zirah es tidak seperti baju zirah gerhana. Baju zirah gerhana milik Yulan Ruo lebih seperti baju tempur, sedangkan baju zirah es adalah baju zirah, tetapi setelah rusak, tampaknya sedikit retak. Salah satunya dapat diabaikan di tengah celah. Di bawah pisau, retakan itu pecah. Dengan celah ini sebagai pusatnya, saya melihat bahwa baju zirah es itu pecah menjadi lebih dari selusin retakan dan menyebar dengan cepat di sekitarnya. Dalam sekejap, saya awalnya berharap untuk menggunakan tindakan ini untuk mengekstrak darah naga dan Phoenix dan mengembalikan baju zirah es ke aslinya. Pikiran untuk menghadapi nasib yang sangat bertolak belakang. Setelan jiwa es meledak di bawah Moon Knife. Kakak-kakak, di tengah suara retakan, baju besi dari setelan jiwa es hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Adapun set lainnya, semuanya masih utuh, tetapi jika rusak, mereka ditakdirkan untuk benar-benar hancur, dan kekuatannya akan berkurang drastis. Serangan mengerikan dari Moon Meteor Knife pun berhasil dikekang. Xiao Yu masih gagal melukai Suelai. Namun, Suelai sedikit gemetar karena gugup, dan matanya menatap Xiao Yu dengan penuh kebencian, ingin membunuh mereka dengan matanya. Apa? Suelai tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak. Upaya yang melelahkan dan cara yang melelahkan untuk mengeluarkan sejumlah besar kartu hall, hampir menghabiskan upaya mereka. Membuat jebakan seperti itu, tidak hanya untuk memperbaiki set Ice Soul, tetapi juga untuk Raja Roh, Perkins, Yulan Ruo dan Xiao Yu, yang membuatnya merasa paling mungkin untuk mencapai ranah kaisar pertempuran, terbunuh. Tapi sekarang, Master puncaknya dari Ice and Snow Protoss menutup satu, lalu menyia-nyiakan kartunya, dan Tyrannosaurus yang melahap dapat memenuhi persyaratannya, dan dimakan oleh naga si Jin Zunwang. Saya tidak menyelesaikan ide, dan saya kehilangan banyak hal. Lebih cepat dan penuh kebencian bahwa jas jiwa es yang ingin dia perbaiki sepenuhnya dihapuskan. Hal yang paling membuatnya marah adalah bahwa bukan Raja Panah yang menghancurkan jas jiwa es, bukan Perkins, sebenarnya Xiao Yu yang paling lemah di hatinya. Tidak bisa dimaafkan. Suelai hampir dengan panik memotivasi semangat juang seluruh tubuh, hanya semangat juang yang bergetar, dan kemudian Xiao Yu membalikkan goncangan dan terbang keluar. Matanya menembakkan tatapan substansial sepanjang 3 meter, seperti pedang tajam. Untuk membunuh. Raungan, naga yin yang sama yang membuat dunia bergetar hancur. Kemudian semua simbol terkutuk dari seluruh istana Sirius yang cacat telah menyilaukan kecemerlangan, dan kecerahannya meningkat dengan cepat. Ketika mencapai tingkat tertentu, itu tidak dapat dilihat, kemudian meredup dengan cepat, tetapi semua simbol mantra menghilang. Zijin Zun Wanglong juga mencapai akhir metamorfosis. Tubuhnya sangat dekat dengan penampilan jiwa naga, tetapi fondasi fisiknya masih diletakkan oleh binatang buas Tyrannosaurus yang melahap, jadi itu hanya penampilan Zijin Zun Wanglong, dan sebagian besar adalah kondisi fisik binatang buas pemangsa, jadi dalam hal ini, kekuatan fisik Zijin Zun Wanglong kemungkinan akan melampaui semua Warcraft. Kamu juga mati. Suelai sangat marah. Dia tiba-tiba berbalik dan menusukkan Ice Soul Gun dengan kekuatan yang meledak-ledak ke kepala Zijin Zun Wanglong. Dia sangat jelas bahwa bahkan jika Zijin Zun Wanglong telah berubah, level Tyrannosaurus yang menghancurkan itu nyata. Terlalu tinggi, jadi meskipun begitu, kekuatan Zijin Zun Wanglong mungkin setara dengan level puncak Raja Perang, ditambah kekuatan fisik yang mengerikan, saya khawatir itu adalah Kaisar Perang Semu, itu dapat bersaing dengan 1 atau 2. Jadi dia harus membunuh Zijin Zun Wanglong terlebih dahulu. Zijin Zun Wanglong, sambil melepaskan diri dari jejak terakhir kekuatan kutukan, benar-benar melepaskan diri dari pengekangan kekuatan yang ditinggalkan oleh kutukan misterius, dan tidak punya waktu atau kemampuan untuk melawan Suelai. Tertawa, saat Ice Soul Gun ditembakkan, ada ki pedang patah di udara. Kapan? Ice Soul Gun terpental kembali karena terkejut. Sosok itu melesat dengan cepat, dan melesat di udara. Bing Yulian, wajah Suelai tiba-tiba menjadi semakin jelek saat melihatnya. Pengunjung itu adalah Bing Yulian. Dia tidak datang bersama Raja Panah. Karena banyaknya mantra di sini, bahkan jika dia telah mengambil langkah itu dari puncak Raja Pertempuran, masih ada celah tertentu antara Bing Yulian dan calon Kaisar Pertempuran, jadi dia juga tidak yakin bahwa dia tidak akan terpengaruh oleh mantra skala besar di daerah terlarang gurun, jadi dia berangkat dengan beberapa master tingkat atas dari kota suci setelah kepergian Raja Panah Zunsin, tetapi ketika dia tiba di lokasi,
dia tidak terlihat. Kekuatannya diblokir di luar, dan dia tidak pernah bisa masuk, jadi bahkan para master yang menemaninya hampir diserang dan terluka parah, dan harus mundur. Hanya setelah Bing Yulian S mencari kesempatan di dekatnya, Zijin Zunwanglong menghancurkan mantra-mantra, yang membebaskannya dari dilemanya, jadi dia datang sesegera mungkin. Kamu dan aku bersama-sama di salju dan es, dan pada saat yang sama memilih untuk menyerang level kaisar, tetapi tidak pernah bertemu. Jika kita juga bertarung hari ini, mungkin kita bisa saling memahami. Kata Bing Yulian. Suelai dengan kuat mengepalkan senjata roh es. Dia membencinya sampai mati. Xiaoyu dan Zijin Zunwanglong mungkin tidak dapat membunuhnya, tetapi dia telah membayar begitu banyak. Suelai patah hati. Dia telah berada dalam kondisi mental yang lengkap selama ratusan tahun pelatihan, tetapi tidak pernah berpikir bahwa akan ada tanda-tanda kebingungan. Tuan Sue, saya pikir ini adalah hal yang baik, mungkin Anda dapat melalui pertempuran ini, Anda dapat mewujudkan epik Anda, dan bahkan melangkah ke ranah kaisar. Saya pikir Anda memiliki pertempuran yang adil. Suara yang dikenalnya terdengar lagi. Kepala Scott Parkins, yang mengaku telah pergi, muncul lagi di udara. Buruk, melihat Perkins, Xiaoyu merasa lebih berbahaya. Suelai diblokir oleh Bing Yulian. Lalu siapa yang akan melawan Perkins di level Kuaso Emperor? Kalian harus tahu bahwa Perkins bukanlah seorang Kuaso Emperor biasa. Suelai tanpa Ice Soul Set jelas bukan lawan di depannya. Sebagai orang terkuat pertama di Zhengxiao, sebagai Patriarch Scotch, dia secara alami memiliki hati untuk membunuh Xiaoyu. Selain itu, Xiaoyu dan para pahlawan New Seven lainnya juga telah menghancurkan fondasi Scotch, dan dia pasti akan terluka. Pembunuh, haha, karena Patriarch Perkins berkata begitu, mungkin itu bisa menjadi kenyataan. Bing Yulian, kamu dan aku akan bertarung dengan adil. Sue lihat tertawa. Bing Yulian tersenyum pahit. Saya pikir itu adalah inisiatifnya, dan dengan munculnya Perkins, situasinya berbalik lagi. Di sisi lain, Perkins menatap Xiaoyu sambil menyeringai, dan dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mengangkat tangannya dan melancarkan pukulan. Baginya, menyingkirkan Xiaoyu sesegera mungkin adalah hal yang paling penting. Dengan satu pukulan, ruang hancur. Kekuatannya sangat besar dan mengerikan. Jika dia terkena, Xiaoyu bahkan tidak ingin bertahan hidup. Dia hanya bertarung berturut-turut. Konsumsinya juga sangat besar. Dia memiliki sedikit kekuatan untuk menghindar, dan kekuatan tak terlihat yang dibentuk oleh tekanan kuat Perkins juga berada di bawah tekanan. Sulit untuk menekannya, dan sangat sulit untuk memindahkannya. Xiaoyu hanya bisa menyaksikan pukulan itu jatuh. Hidup dan mati sama sekali di luar kendalinya.